Sama-sama. Habis mandi malah gerah ya. Aku di luar masih kena panik. Ya nggak apa-apa. Udah di luar sana ya, dikendalikan paniknya. Jangan gara-gara panik kamu pulang ya. Saya ketawain kamu kalau gara-gara panik kamu pulang terus mentraumakan ya, kapok, trauma. Jangan, udah keluar sana. Ya mau panik gaya apapun udah kamu kendalikan. Yang bisa ngendalin panik kan kamu sendiri. Ngerubah panik jadi tenang ya kamu sendiri ya, dengan caramu, versi dan gayamu sendiri. Ya jangan sampai gara-gara panik kamu akhirnya nggak mau keluar. Jadi nggak waras dong kamu nanti. Sadar nggak, orang anxiety itu sensasi cemas, takut, panik itu yang bikin nggak waras kalian itu sebenarnya itu. Ya gara-gara sensasi kalian jadi nggak waras. Gara-gara cemas dan takut, banyak mikir, panik, gelisah, nggak tenang, jadi nggak waras. Tuh loh. Ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus belajar menjaga kewarasan. Walaupun anxiety memaksa kalian itu agar selalu nggak waras gitu loh. Kalian dibikin nggak waras sama anxiety, tapi kamu harus menjaga kewarasan kamu. Jadi kamu tetap beraktivitas walaupun sambil merasakan sensasi. Tetap beraktivitas walaupun cemas dan takut kamu rasakan. Tuh. Kan banyak ya teman-teman anxiety ya, gara-gara sensasi mereka tidak beraktivitas. Gara-gara cemas dan takut mereka tidak beraktivitas. Akhirnya berdiam diri. Ya, berdiam diri, menyendiri, meratapi nasib, meratapi penderitaan. Cuma bisa ngeluh ya. Ngeluh, mikir, nanya, ngeluh, mikir, nanya. Ya kayak teman-teman di TikTok ya, kerjaannya nonton konten anxiety aja. Kebanyakan teori, prakteknya nol. Ya. Kebanyakan teori, nonton konten A, mentor A, mentor B, mentor C, mentor Z. Ditonton semua, dipelajari. Prakteknya nggak punya nyali. Aku mimpi jelek banyak sama Ustadz, kata mau aku mimpi jelek banyak sama Ustadz. Maksudnya apa sih? UST itu apa sih? UST Ustadz apa sih? Aku mimpi jelek banyak sama UST, kata mau apa sih? Kamu buka mata mikir tidur mimpi buka mata mikir tidur mimpi modar kamu dah. Ya. Itu loh. Mikirin gak tapi dipikirin. Hidup mikirin sampai lupa hidup. Ya, kamu mikirin kan sampai lupa hidup kamu. Bener gak? Aku nanya sama Ustadz, katanya mimpi itu mau Yaelah. Jeleknya kamu gitu, jeleknya orang anxiety. Ya, maunya dimanjain. Ya, nanya tapi dibikin takut, ya ditakutin takut. Nanya dibaikin malah ngelunjak, nanya terus, ngeluh terus, giliran ditakutin takut. Itu loh. Ya, udahlah, ngapain sih? Selagi kamu masih hidup, kamu lakukan hal-hal yang baik sana. Perbanyak ibadah, gitu loh. Melakukan hal-hal yang baik. Lah kamu masih hidup mikirin mati sampai lupa hidup. Sebulan mikirin mati gak mati-mati, ya setahun mikirin mati gak mati-mati tapi dipikirin, gitu loh. Bang, ada nggak mimpi itu hubungannya sama kamu udahlah lah. Dah lu keluar dari room gua dah, lu keluar sono, lu cari yang lain aja dah, lu ngeluh sono dah. Ya. Ngeluh udah, ngeluh aja dah sono lu. Ya udah nggak gua baca lagi komentar lu. Puas-puasin aja ngeluh dah. Pengen sembuh dari anxiety, ngeluh terus. Pengen sembuh dari anxiety, mikir terus, analisa terus. Gimana mau sembuh lu? Hah? Itu loh. Tapi orang anxiety diginiin sakit hati dia. Baper, sakit hati. Ya. Bang Andit, mana THR-nya? Gua aja gak dapet THR. Ya, gua yang gak dapet THR. Ya, gak dapet THR, gak dapet libur. Tuh, gue aja nginep kemarin ke puncak nyolong-nyolong itu.
Ya, ngopi Kak, ini lagi ngopi sambil ngopi. Bang, apa hubungannya THR sama anxiety? Nggak ada hubungannya. Hah? Ada. Orang anxiety mana mikirin THR, bro? Hah? Bang, sebenarnya ini yang sakit lambung kita apa mental kita? Ya kamu koreksi diri kamu, ya. Room saya ini terkait anxiety, bukan room lambung. Kalau kamu mau nyari tentang room lambung, kamu ikutin mentor-mentor lambung sana, ya, yang selalu mengajarkan minum obat herbal, jaga pola makan, sana kamu ikutin. Kamu koreksi diri kamu aja, ya. Kenali, sadari, pahami, itu loh. Saat ini kamu bermasalah di mental apa fisik? Kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang sama atau tidak? Contohnya, misalnya kamu takut berita duka. Takut berita duka apa itu sakit lambung? Takut berita kematian, apa itu sakit lambung? Takut suara burung, apa itu sakit lambung? Takut dengar ambulan, apa itu sakit lambung? Takut keluar rumah, apa itu sakit lambung? Takut sendiri mandi, apa itu sakit lambung? Itu aja. Ya. Kalau kamu tanya anxiety berkaitan nggak dengan lambung? Ya berkaitan, karena berkaitan dengan asam lambung. Asam lambung kamu berlebih disebabkan dari kecemasan kamu, gitu loh. Setelah asam lambung kamu berlebih, berimbas terhadap lambung, akhirnya lambung kamu jadi terluka. Tapi banyak orang anxiety, mereka malah fokus ngobatin lambungnya, ngobatin sensasinya, itu loh ya. Ya teman-teman ya, beda. Jadi asam lambung, kita bicara asam lambung ya. Semua manusia yang masih hidup mereka punya asam lambung. Asam lambung berlebih tidak harus anxiety. Ya, asam lambung berlebih tidak harus anxiety. Orang normal juga bisa asam lambung berlebih. Yang membedakan orang normal apabila asam lambung berlebih mereka tidak cemas. Tuh. Coba kamu flashback deh, kamu inget deh. Waktu kamu waras dulu kalau sakit berobat ke dokter, ya sama dokter ada dikasih obat lambung, ada obat mual, ya obat untuk 3 hari, 2 hari sembuh. Kenapa bisa sembuh? Ya lu waras. Ya, yang laki-laki sakit aja ngerokok ngopi kok. Ya, yang perempuan sakit rebahan aja nontonnya Netflix. Coba giliran kena anxiety. Ya, minum obat aja mikirin penyakit. Habis minum obat aja mikirinnya kematian, pikiran berisik, tidur aja mikir. Itu aja ya teman-teman ya, bedanya di situ. Banyak orang anxiety ya, mereka bermasalah di mental tapi metode pengobatannya seperti orang sakit lambung. Jaga pola makan, minum herbal, terapi, minum obat. Padahal mentalnya yang bermasalah. Itu loh. Ya teman-teman. Ya kalau emang kamu sakit lambung, nggak mungkin orang anxiety mereka periksa ke dokter, dirujuknya polijiwa ke psikiater. Ya nggak? Itu loh. Kenapa orang anxiety rata-rata mereka kalau melalui jalur medis sama dokter dirujuk ke spesialis penyakit jiwa, spesialis psikiater kejiwaan. Itu aja. Banyak kok yang di luar sana yang waras, mereka sakit lambung, ada tetangga meninggal nyelawat mereka. Mereka sakit lambung diajak keluarga piknik, jalan-jalan dia, berlibur dia. Banyak yang sakit lambung, mereka kerja mereka, ya. Tuh loh. Ya, kenali, sadari, pahami. Tuh. Lu bermasalah di mental tapi kerjaannya setiap hari ya, keseharian dalam hidup kerjaannya minum kunyit, jaga pola makan gitu loh. Udah terkait pola makan mah udah makanan yang normal aja lah, selayaknya manusia hidup aja lah, makanan disyukuri. Ya, kamu waktu waras dulu, waktu sakit ya, waktu waras dulu sakit, makanan gak pilih-pilih kok, walaupun dokter menjaga pola makan ya, jangan makan pedes, kecut, asem, ngopi, ngerokok, berhenti dulu ya. Iya dok, nyampe rumah kamu makan yang ada di meja kok, gak milih-milih, gak takut kok. Ya, ingat gak waktu waras dulu kalian kayak gitu? Tenggorokan kayak ganjel ya, kalau lagi tidur kriuk-kriuk ya. Ya, dulu saya kalau ngerasain kalau lagi tidur kayak kriuk-kriuk di sini. Kriuk, 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 kriuk. Kalau saya, ya.
maunya diminumin ya, kalau diminumin baru lega, baru plong, tapi nanti kayak ngeganjel lagi ya. Kuping nggak enak om ya, kalau orang bermasalah di telinga pasti nggak seimbang ya, oleng jadi oleng, kita jadi nggak sinkron, jadi nggak seimbang itu loh, jadi oleng kayak nggak imbang lah, karena telinga itu alat penyeimbang tubuh. Dulu telinga saya berdenging 1,5 tahun, selama 1,5 tahun ya kelengan kayak orang nggak imbang, kayak oleng lah intinya tuh. Alisa Alfatuh Nisa, assalamualaikum bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Asifa, buat makan gak enak om. Noel, abang penderita anxiety juga? Iya, penderita anxiety, mantan penderita anxiety. Ya kalau anxiety itu pulih ya teman-teman, kalau kita bermasalah di fisik baru sembuh gitu loh. Kalau kita bermasalah di mental, kita nyebutnya pulih gitu loh. Kita udah pulih mentalnya. Kalau sembuh ya bermasalah di fisik gitu loh. Coba deh teman-teman koreksi deh. Banyak ya saya lihat di TikTok dimanapun orang-orang anxiety itu sibuk ngurusin sensasi yang mereka rasakan di fisik mereka ya. Apa yang dirasakan, dipikirkan, dirasa-rasa, disama-samakan, dikait-kaitkan, dianalisa. Ya, dikaitkan penyakit berat, bahkan dikaitkan kematian. Rata-rata mereka tuh mengobati sensasi yang dirasakan, seakan-akan mereka hidup tidak mau ada sensasi. Coba teman-teman komitmen sama diri kamu sendiri. Di saat kamu merasakan sensasi yang kamu rasakan, ya akhirnya kamu memilih jalur mencari obat untuk ngobatin sensasi. Contoh, kalian ke dokter. Setelah dikasih sama dokter obatnya, kamu minum. Habis diminum obatnya, sensasinya sembuh, hilang. Ya, artinya kamu udah pulih kan, udah sembuh kan, sensasi udah nggak ada. Udah berhasil diobati. Kalau udah berhasil diobati nggak ada sensasi, coba kamu belajar hidup normal. Bisa nggak? Kalau memang kamu sudah ngobati sensasi, setelah berhasil sensasinya sembuh, tapi teman-teman tetap nggak bisa melakukan rutinitas di dalam hidup, ya buat apa? Ngobatin sensasi, akhirnya sensasinya sembuh. Giliran ada saudara datang ke rumah, panik. Di saat panik, jantung berdebar, gemeter, gelisah, nggak tenang. Ya, baru selesai ngobatin sensasi, ya sensasinya nggak ada. Diajak pergi, berlibur sama keluarga. Cemas, takut, panik, sensasi muncul. Baru ngobatin sensasi, ya. Terus kalian nyelawat, kumat, panik, cemas, ya kan, buat apa? Tuh loh, teman-teman. Paham ya maksud saya ya? Harus paham dong. Itu, orang-orang anxiety kan hanya fokus ke fisik aja. Seakan-akan mereka hidup tidak mau merasakan sensasi. Ya, mereka bermindset sembuh dari anxiety artinya tidak ada sensasi. Lu manusia masih hidup apa lu mayat gitu loh. Yang gak ada sensasi mayat bro. Ya, dulu lu sebelum kena anxiety lagi mencret diare aja lu kerja kok. Ya, lagi radang tenggorokan aja yang laki-laki ngerokok ngopi kok. Lagi sariawan aja lu makan pedes kok gitu loh. Biasa aja, ya kan? Dulu kalian sering loh merasakan sensasi, sering loh. Seperti pusing, radang, batuk, pilek, ya kan? Mata gelap, toto gelap dari jongkok berdiri gelap, kunang-kunang ya. Terus kayak salah bantal, kembung, diare, sendawa, kram, kesemutan, kan merasakan semua. Tapi dulu teman-teman tidak cemas, itu loh. Ya teman-teman ya, sebenarnya sensasi itu hal biasa teman-teman. Orang normal yang tidak anxiety mereka juga merasakan seperti teman-teman sensasinya. Orang normal telat makan juga sama kok. Gemeter, keringet dingin. Sama, orang normal telat makan, gemeter, keringet dingin, mual. Tapi mereka tidak cemas. Tidak cemas. Coba, orang normal abis makan, kenyang, mereka juga sendawa. Itu loh. Tapi mereka tidak cemas lah orang anxiety. Makan kekenyangan, mikir. Perut bega abis kekenyangan, mikir. Abis makan sendawa, mikir. Ya. Itu loh teman-teman. Makanya kenali, sadari, pahami. Ya, saya kan nggak tahu teman-teman di sini bermasalah di apa. Di mental kah atau fisik kah? Kalau emang kalian meyakini fisik yang bermasalah, ya udah fokus aja obatin fisik kamu. Itu loh.
Kalau memang kamu meyakini mental yang bermasalah, ya udah perbaiki mentalmu. Itu aja, kan kalian sendiri yang merasakan. Tuh. Ya. Kalau kamu nanya, Bang Andit, obat asam lambung ada nggak? Banyak. Ya, dari yang murah sampai yang mahal, dari merek A sampai merek Z ada semua. Obat lambung ada nggak? Banyak obat lambung, dari yang mahal sampai murah, dari merek A sampai Z ada semua, gitu loh. Tapi obat mental ada nggak? Gue tanya. To the point aja sama dokter, dok saya minta obat mental, obat anxiety ada nggak? To the point aja. Kalau emang kalian masih mencari obat, itu loh. Ya nggak usah kamu minta-minta cari obat sama mentor-mentor ya. Udah to the point langsung ke dokternya. Dok saya minta obat dong gitu dong. Obat anxiety ada nggak gitu loh. Lalu kalau nanya sama mentor banyak obatnya. Ya tuh loh. Takut ke masjid, lu ke apotik sana, mbak saya takut ke masjid, ada nggak obatnya biar berani. Takut keluar rumah, ke apotik sana, mbak saya takut keluar rumah, ada nggak biar berani keluar rumah. Cari sana kok ada. Tuh loh ya. Di sini saya memberikan edukasi seputar anxiety ya, menurut dari pengalaman pribadi ya. Jadi saya di sini tidak beredukasi terkait sakit lambung ya. Itu loh. Nah, kalau sakit lambung nggak sana kamu nonton ahlinya, ahli mentor-mentor lambung sana ya. Ayo ngerokok, ngopi. Bang Andit rokoknya apa? Rokoknya ini dong, bukan promosi ya, jarum coklat. Ya teman-teman ya. Singkong rebus, minal aijin Bang Andit, minal aijin juga. Baru ketemu tok-toknya Bang Andit, biasa aku tonton YouTube terus ya. Tadi saya juga habis live YouTube tadi sore ya. Tadi sore saya juga habis live dari di YouTube, terus iseng-iseng ya, iseng-iseng live tok-tok sekarang. Abang, aku selama puasa sensasinya berkurang. Pas malam takbiran kaget dengar petasan, kumat lagi. Kumat kenapa? Kumat kenapa? Banyak ya orang anxiety, mereka berpatokan dengan sensasi ya. Mereka berpikir sensasi nggak ada artinya sembuh dari anxiety. Ya enggak gitu loh. Lu nggak ada sensasi aja orang anxiety ya. Nggak ada sensasi aja tetap aja pikirannya berisik, tetap cemas, tetap nggak tenang, tetap was-was. Ya gitu loh. Padahal sensasi nggak ada gitu loh. Badan fit, sensasi enak gitu loh. Tapi giliran dia keluar rumah, kumat. Diajak ke tempat keramaian, kumat. Banyak juga orang anxiety, mereka di fase dominan ya. Ada fase dominan itu mereka fase dimana mereka itu sensasinya, satu sensasi itu awet ya. Contohnya teman-teman awet sensasi keleyengan. Tapi teman-teman sudah tidak cemas lagi dengan sensasi yang lain gitu. Kamu hanya fokus ke keleyengannya dan itu awet lama gitu loh. Jadi teman-teman fokus dengan satu sensasi. Sudah tidak cemas lagi dengan sensasi yang lain. Mau diare kayak, mau mencret kayak gaya apa juga, kamu udah gak cemas gitu loh. Tapi kamu hanya fokus dengan sensasi awet kamu itu. Dan rata-rata mereka yang di fase dominan, yang fokus dengan satu sensasi, mereka sudah bisa beraktivitas, bekerja, berlibur, bermain udah bisa, nongkrong udah bisa, tidur juga udah pules gitu loh. Nah, di fase paling terburuk ya udah tidur nggak bisa, pikiran berisik, pelangak pelongo, ya itu loh, serba cemas, serba takut tuh. Kan lucu ya orang anxiety ya kan, mereka nggak bisa tidur ya kan, nanya Bang Andit aku kenapa nggak bisa tidur, ya gimana mau tidur, pikiran lu berisik kan gitu. Bang bukan mau ngeluh, hanya mau bertanya, telinga telinga berdenging, sakit, rasa penuh kayak mau meledak gitu. Iya, kayak hidung hidung tuh kayak telinga kemasukan air. Iya. Kok enggak blebek gitu loh. Susah sih ngejelasinnya ya. Blebek terus kayak ketusuk, sakit. Ya, kadang-kadang ngedengung, kadang-kadang ngedenging, kadang-kadang ngedesis. Saya 1,5 tahun loh nonstop, nggak ada berhenti-berhentinya, nggak ada paus-pausnya. Nonstop 24 jam selama 1,5 tahun. Ya, itu loh. Kamu ke dokter pengen dikasih obat pengencer lendir, ya.
Mas Andit, apakah anxiety bisa menyebabkan sering pipis? Ya iyalah, orang cemas ya pipis terus. Dan kaki gampang capek, ya kayak orang nggak punya tulang. Ya, saya dulu kayak gitu. Nikmatin aja, orang anxiety jangan berharap badannya enak deh. Ya, karena kita mau terlepas dari anxiety malah kita dihajar sama sensasi gitu loh. Lah kalian mau sembuh dari anxiety tapi nggak mau merasakan sensasi, gimana ceritanya? Contohnya ya, kalian pengen terlepas dari anxiety, pengen hidup normal. Contoh, kalian takut ke tempat keramaian, akhirnya kamu memberanikan diri ke tempat keramaian, kan pasti sensasi muncul tuh. Ya, jantung berdebar, gemeter, keringat dingin, sempoyongan, lemes, nyesek. Ya, ditambah lagi kecemasannya, gelisah, nggak tenang, was-was, pengennya pulang. Itu loh. Lah kalian pengen sembuh tapi pengennya tidak merasakan sensasi. Ya kebalik, kamu mau sembuh dari anxiety, kamu harus kuat menghadapi gempuran sensasi, gempuran kecemasan dan ketakutan. Itu loh. Ya. Gue dah sembuh bang, kenapa semakin dipaksa malah hilang, aneh? Ya iya, semakin dilatih. Dilatih, praktek adalah obat, obat adalah praktek. Kamu takut ke masjid, obatnya apa ya? Kamu latih ke masjid, gitu loh. Kalau kamu ke masjid artinya kamu sedang minum obat. Kamu takut sendirian di rumah, ya dilatih kamu sendirian di rumah. Kalau kamu melatih sendirian di rumah artinya kamu sedang minum obat. Kamu takut ke tempat keramaian. Kalau kamu takut ke tempat keramaian, ya kamu latih sana, datang ke tempat keramaian. Ya memang gak mudah gitu loh. Step by step, sekali gagal, besok latih lagi, gagal lagi, latih lagi, gagal lagi, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya orang anxiety kan semangat, pagi-pagi semangat, siang down. Ya sore semangat, malam down. Kayak gitu. Ya bang, bener kalau rame-rame gemeteran badan. Ya iya. Kalah lo sama anak PAUD. Anak PAUD di tempat keramaian malah seneng dia. Ya, lah lu udah tua bangkotan ke tempat keramaian takut lo. Itu. Kalah lo sama orang kakek-kakek, nenek-nenek yang lansia. Ya, jalan pakai tongkat. Mereka nggak takut di tempat keramaian. Itu loh. Badan gede, tatoan, rambut gondrong, antingan. Ya, takut. Ketemu orang takut. Sendirian di rumah takut. Nggak sesuai dengan penampilannya. Ya, mereka bermasalah di fisik tapi keras kepala ngobatin. Bermasalah di mental tapi keras kepala ngobatin fisik terus. Emang kamu pikir mantang makanan bisa bikin kamu berani ke masjid? Yang takut ke masjid udah. Saya takut ke masjid Bang Andi. Terus apa? Metode yang kamu lakukan? Aku jaga pola makan. Ya udah lu jaga sono pola makan lo. Berani kagak lu? Udah jaga pola makan, ke masjid takut, mau ngapain lo? Logika aja, bro. Ya. Takut keluar rumah. Ya. Biar berani keluar rumah, metodenya jaga pola makan, minum herbal gitu. Sono lu jaga pola makan, minum herbal, sono lu. Setelah makan jaga pola makan, minum herbal. Coba lu keluar rumah. Tuh lo. Ya teman-teman ya, pokoknya intinya di sini edukasi menurut pengalaman saya pribadi ya. Edukasi saya pasti banyak, yang pro dan kontranya pasti ada ya. Ya silakan teman-teman mau ikuti silakan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau mata berat normal nggak bang? Sama, mata berat, mata panas, mata tinggal 5 watt gini, tapi ditidurin nggak bisa. Dulu saya kayak gitu bro, mata ngeblur, mata ngeliatnya kayak jaraknya jauh banget. Ya, hal biasa kayak gitu. Kalau saya gini loh teman-teman, dulunya sama, saya juga ngeluh, cengeng, manja kayak teman-teman sama. Tapi setelah saya udah muak, udah capek ya, setelah saya udah muak lah dengan sensasi. Contohnya gini, mata saya panas atau ngeblur, bilang ke diri saya bodoh amat masih punya mata, gitu aja udah. Tangan kesemutan, bodoh amat masih punya tangan. Itu. Pusing pala, bodoh amat masih punya kepala gua. Itu loh teman-teman, karena kenapa? Tugasnya anxiety hadir melalui sensasi, emang sengaja kalian cemas, biar kalian cemas. Tugasnya sensasi muncul, hadir, dirasakan agar kalian cemas. Cemasnya kamu tanpa disadari menyebabkan asam lambung kamu berlebih. Setelah berlebih berimbas terhadap lambung, reflux, timbul sensasi baru atau sensasinya jadi awet. Teman-teman diganti sensasi baru tetap cemas. Diganti sensasinya awet, cemas. Nggak ada sensasi tetap cemas. Kan itu. Lingkaran setan itu kan kolaborasi, teman-teman, kolaborasi antara kecemasan dengan sensasi. Contoh,
Kalian kalau ada sensasi cemas nggak? Di saat cemas timbul sensasi nggak? Di saat ada sensasi cemas nggak? Di saat cemas timbul sensasi nggak? Kan itu aja. Makanya teman-teman muter nih. Banyak orang anxiety, mereka sedang tidak merasakan anxiety, tidak merasakan sensasi. Ya, tidak merasakan sensasi, tapi mereka mikirin mati terus, cemas terus, mikirin penyakit terus. Akhirnya, karena kamu cemas, takut, mikirin sesuatu yang negatif, akhirnya asam lambung berlebih, berimbas terhadap lambung, reflux, yang tadinya nggak ada sensasi, akhirnya muncul sensasi. Setelah sensasi muncul, kamu langsung tuning kan? Langsung gimana responsif. Orang anxiety kan kalau ada sensasi sedikit aja langsung peka, langsung mikir, aduh ini kenapa, aduh itu kenapa, mikir. Yang tadinya nggak ada sensasi, gara-gara kamu mikir kemana kebanyakan, akhirnya asam lambung berlebih, berimbas terhadap lambung, reflux, timbul sensasi, akhirnya kamu cemas sama sensasinya. Nah sebaliknya lagi teman-teman ya, teman-teman pikiran lagi tenang, lagi rileks, lagi nggak banyak mikir ya, itu loh. Tapi teman-teman kepancing dengan hadirnya sensasi ya, kepancing dengan hadirnya sensasi, akhirnya cemas gitu loh ya teman-teman ya. Cara mengatasinya gimana? Ya terima aja. Emang kamu nggak capek ngobatin fisik? Yang saat ini yang sudah melalui jalur medis ke psikiater, coba aja kamu ngeluh sama dokter psikiaternya ya. Jangan ngeluhnya sama mentor, sana ke dokter sana. Yang psikiater yang kamu sudah ke psikiater, dok saya ngerasain kembung, minta obat kembungnya dong. Leher saya kaku, saya minta leher kakunya dong, obatnya ada nggak? Udah, kamu dikasih antidepresan sama obat penenang. Karena kuncinya ya obatnya adalah tenang. Itu loh, tenang. Kalian disuruh untuk tenang, jangan cemas. Karena fisik sensasi kita itu imbas dari mental kita, pikiran kita. Tuh, contohnya ya, nih saya ilustrasikan ya. Orang anxiety itu seperti apa biar teman-teman paham nih. Saat ini teman-teman itu bodohnya kayak apa biar paham. Contohnya saya menjelaskan tentang orang yang anxiety ya. Jadi ini orang anxiety sama orang normal. Ini yang orang anxiety ya. Contohnya Haji Ocha nih. Haji Ocha sama saya satu angkatan, reunian. Setelah reunian ketemu nih kan kita di dalam satu gedung kan. Weh Haji Ocha apa kabar? Sekarang anak lu berapa? Tinggal di mana? Habis itu ketawa-tawa mengenang masa sekolah dulu. Happy-happy, cekakak-cekikik ya kan. Nah tiba-tiba MC manggil di atas panggung. Hei Haji Ocha, naik ke atas panggung sini. Nyanyikan satu buah lagu untuk teman-teman semuanya. Wah, padahal habis ketawa-tawa dia. Akhirnya MC suruh dia naik ke atas panggung. Karena dia demam panggung, dia takut, dia gelisah, nggak tenang karena dia cemas. Akhirnya memaksakan diri naik ke atas panggung. Setelah di atas panggung, apa yang dirasakan? Jantung berdebar, megang mic aja gemeter. Ya, nyanyi aja suaranya gemeter, lemes, keringet dingin. Wah, akhirnya selesai nyanyi, dia turun, nyamperin saya lagi. Wih, keren Cak, mantep Cak, ya kan? Wah parah Dit, wih baju lu ngapa kuyup basah? Ih parah, gue takut ya kan. Nah itu. Terus akhirnya dia duduk. Dit, lu tahu nggak? Gue tadi di atas panggung, jantung gue berdebar Dit. Kayaknya gue sakit jantung Dit. Ayo anterin gue ke dokter yuk, EKG yuk Dit. Dit, tadi gue di atas panggung, tangan gue gemeter Dit. Kayaknya gue gejala stroke Dit. Ayo anterin ke dokter saraf yuk Dit. Dit, gue keringet dingin Dit. Kayaknya gue ada bermasalah nih di kulit gue nih. Tuh, ya kayak orang anxiety, bodoh gitu loh. Nah, beda dengan orang normal. Contoh orang anxiety Haji Ocha itu orang normal ya. Dia pede, dia berani, dia nggak takut, dia nggak cemas. Naik ke atas panggung ya biasa aja. Walaupun dia tidak percaya diri, anggap aja sama. Dia cemas, nggak percaya diri ya kan. Demam panggung juga anggap sama. Nah, orang normal ini walaupun dia demam panggung, dia tetap merasakan sensasi kayak orang anxiety. Gemeter, keringet dingin, jantung berdebar, ya enggak? Setelah turun, udah. Wih, mantep lu nyanyi, nih ngerokok dulu, ngopi dulu. Wah, parah ini MC ngerjain gua. Itu kalau orang normal gitu. Gila, parah, jantung gua kayak pengen copot nih. Bangke banget itu orang. Ya udah, tenang aja dulu, ngerokok ngopi. Ya dia ngerokok ngopi, cah. Di saat dia tenang, sensasi hilang seketika tanpa diobatin. Nah, orang yang anxiety, yang bodoh tadi tuh, lagi perjalanan ke rumah sakit, lagi cek EKG. Nah itulah contohnya orang anxiety. Tuh loh ya, bingung dia gitu loh. Kayak orang kebingungan. Makanya banyak orang anxiety ya kan, mereka merasakan sensasi, pengennya cek dan recheck, kontrol dan kontrol.
selalu memvalidasi, ya nggak masalah. Kalau memang kalian pengen cek dan recheck ya silakan, gitu aja. Itu ya teman-teman ya. Ya seperti itulah ilustrasinya lah ya. Mereka kan orang anxiety itu kan dikendalikan oleh pikiran ya. Beda dengan orang normal. Orang normal yang mengendalikan pikiran. Itu loh. Dulu zaman kalian, zaman ABG dulu deh. Anggap aja zaman waktu kalian sebelum kena anxiety, kalian pernah sedih kan? Tapi kalian dulu mampu merubah sedih jadi bahagia. Ya kan? Takut dirubahnya menjadi berani tanpa nanya, tanpa tips, tanpa teori, ya kan? Itu loh, bisa kalian lakukan sendiri. Giliran sekarang cemas nanya, Bang Andit aku cemas, bagi tipsnya, bagi caranya. Bang Andit aku takut keluar rumah, bagi tips caranya. Bang Andit aku takut makan, tips makan gimana untuk orang anxiety. Bang Andit tips untuk mandi orang anxiety. Bang Andit tips untuk tidur orang anxiety. Lu apa-apa tips mulu lu. Ya kan? Lucu ya? Lucu gitu loh. Sama, saya juga dulu pernah jadi orang yang lucu, teman-teman. Ya teman-teman ya, semangat ya. Apakah anxiety bikin tensi naik turun ya bang? Orang normal juga tensi nggak harus normal kok. Bisa naik turun. Hah? Emang dulu waktu lo sakit di tensi sama perawat ya kan? Aduh mbak, tensi kamu tinggi mbak. Oh iya makasih mbak. Terus lu nyampe rumah mikirin tensi? Kan kagak. Waktu lu waras dulu kalau sakit kan dicek tensi, berat badan. Ya kan, lu nggak cemas dengan tensinya gitu loh. Lah lu banyak mikir, cemas terus, takut mulu, pikiran berisik, pengennya berharap pikirannya normal, tensinya normal. Sedangkan orang normal aja yang tidak anxiety, tensi naik turun, ya kadang normal, kadang turun, kadang naik. Lah orang anxiety ya kan pengennya tensinya normal, sampai beli alat tensi, ya keseharian di dalam rumah, tensi tensi badan terus. Itu loh, ya. Itu loh. Lu pernah waras kan dulu, waktu waras dulu sakit ke dokter, diperiksa, sebelum diperiksa kan lu ditensi kan? Cemas gak lu dulu? Tensi lu naik, tensi lu turun, tensi lu normal, biasa aja kan, lu gak peduli dengan tensinya. Kenapa saat ini lu orang paling kepo mikirin masalah tensi? Heran gua. Hah? Orang normal yang tensinya naik aja biasa aja kok dia. Mikir dong, bukan masalah tensinya, gak warasnya itu cara berpikir kamu itu loh. Dulu orang anxiety ya, waktu waras dulu bangun tidur ya kan. Orang waktu dia waras dulu bangun tidur, buka mata, yang dilihat langsung jam. Aduh, telat kesiangan. Langsung dia lompat dari kasur, langsung ke kamar mandi, jebar-jebur, ganti baju, buru-buru sarapan, habis itu buru-buru berangkat kerja. Ah, itu orang kalau udah kena anxiety ya, kalau baru buka mata langsung langsung ngeluh langsung itu. Baru buka mata langsung ngeluh, langsung meratapi nasib, langsung mikirin penyakit. Ya, itu ya Allah gini. Ada yang lihat jam, bukan ngeliatin waktu tapi ngeliat denyut jantung ya enggak. Ada yang baru melek buka mata ngeluh, habis itu langsung berdiri ke depan kaca udah kayak sapi melet-melet lidah ya enggak. Ya, ngelamunnya aja setengah jam lebih itu orang anxiety. Baru buka mata. Makanya orang bermasalah di mental bisa kamu rasain dari pertama kali kamu buka mata dari tidur, kamu udah langsung ngeluh orang anxiety kalau mentalnya masih bermasalah. Tuh loh ya. Semangat dong. Bang, tadi saya kayak lihat bayangan hitam. Apa tuh? Siluet. Pengen banget ngerokok lagi bang, ngerokok aja, nggak ada kaitannya. Kalau lu nanya rokok baik tidak untuk kesehatan, tidak baik ya. Orang perokok juga tahu rokok tidak baik untuk kesehatan. Itu lu nggak berani ngerokok karena lu takut. Cara bermindset lu tentang rokok udah beda bro ya. Dulu lu ngerokok yang lu pikirin enaknya, nikmatnya, rileksnya ya kan. Itu loh. Sekarang kena anxiety, ngerokok yang dipikirin pantangan, asam lambung naik, nanti nyesek, nanti ini. Apalagi orang anxiety ya. Dulu kalian makan makanan rendang, ya kan?
Yang dipikirin apa? Makanan favorit, enaknya, nikmatnya, kurang nambah, disyukuri. Giliran kena anxiety, makan rendang yang dipikirin, pantangan, nanti kumat, nanti lambung makin parah, nanti sensasi. Ya, itu. Apalagi banyak, makanya orang anxiety selalu menyalahkan yang lain, tapi mereka tidak pernah menyalahkan diri sendiri. Yang perempuan dulu ngilangin stres dengan cara berlibur, kena anxiety, ya kan, berlibur malah tambah stres. Cara berpikirnya beda, gitu loh. Ya, lebih baik lu ngerokok ngopi bro dibandingkan lu minum air hangat tapi mikirin penyakit. Lebih baik ngerokok ngopi tapi lu mikirin cewek, udah gitu aja. Mikirin cewek, ngayalin lu jadi orang kaya, gitu loh. Daripada lu minum air putih hangat tapi mikirinnya penyakit, mikirin kematian, ya modar lu, modar sekalian udah lu. Itu loh. Ya. Obat anxiety spill dong bang, sorry baru join room, nggak ada bro. Ya, nggak ada obat anxiety, nggak ada, obatnya kita sendiri. Ya teman-teman ya, kalau emang kalian meyakini ya kan, ya bang saya takut keramaian, apa sih? Sudah 9 bulan rasa cemas dan was-was, takut bermotor sendirian, BB turun. Nah, kenapa? Lu sakit apa? Kok takut keramaian, takut naik motor? Coba lu datang ke tempat keramaian, terus lu coba naik motor. Kok nggak panik attack lu rasain? Ya, lu udah tua bangkotan ke tempat keramaian aja nggak bisa. Lu bermasalah di apa? Orang yang bener-bener sakit walaupun waras, dia sakit datang ke keramaian nggak takut dia. Orang waras walaupun sakit naik motor nggak takut dia. Lah kamu, ya naik motor takut, ke tempat keramaian takut. Tuh lo. Lu kok punya anak ya, lu kalau punya anak Doni ya lu minta ngomong sama anak lu. Waktu waras dulu lu ngomong anak, tapi setelah lu nggak waras lu minta ngomong sama anak lu, udah gitu aja. Biar tahu lu nggak ada harga dirinya gitu lo, biar sadar ya, jangan cengeng, jangan manja ya. Obatnya apa ya? Sana latih, sana keluar rumah, sana ke tempat keramaian sana ya, lu terima sensasinya, lu kendalikan cemas takutnya itu loh. Jangan cuma bisanya ngeluh aja, kamu itu komentar ngeluh aja. Sana lakukan. Kalau lu mau cari obat ke apotik sana, mbak saya takut keluar rumah, takut ke tempat keramaian, ada nggak obatnya biar berani ke tempat keramaian. Mbak, saya takut naik motor, ada nggak obatnya biar berani naik motor? Kalau kamu nggak percaya lagi, kamu ke dokter, minta sama dokternya langsung, gitu loh. Kalau lu masih mau nyari obat, gitu loh. Saya ngasih tahu obatnya diri kamu sendiri, lakukan, kerjakan, perbuat, bergerak, bertindak, itu loh. Jangan cuma berteori. Ya, sana hadapi. Ya. Oh, pas dia pertama kali ke tempat keramaian panik dia. Terus dari jauh gue ngeliatin dia panik, ketawa, gue ketawain, dia panik bukannya kasihan. Ya gitu, tega amat Bang Andi tuh ketawain. Lah emang gue ngapain dia, gue ketawain doang kok. Ya gue nggak nyakitin dia kan diri dia sendiri. Yang nyiksa dia ya dia sendiri, yang nakutin dia ya dia sendiri, mau ngapain? Ya. Ya teman-teman ya, semangat. Orang mana bro? Saya Depok bro, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat. Kalau kelayangan gimana ngatasinya? Kalau orang waras sakit kepala, kelayangan minum obat bro. Itu loh, orang waras sakit kepala, kelayangan, migrain, setelah minum obat sembuh. Setelah sembuh ya dia beraktivitas lagi, kerja lagi, berlibur lagi, kegiatan lagi, nongkrong lagi, begadang lagi, tanpa mengingat sakitnya, tanpa memperlakukan kayak orang sakit. Enggak, orang normal kalau merasakan pusing dia minum obat. Itu loh. Nah orang anxiety ya kan, ini contoh gini deh. Orang anxiety sama orang normal sama-sama merasakan sensasi. Contohnya kelayangan, pusing. Orang normal merasakan sensasi kelayangan pusing, orang anxiety juga merasakan kelayangan pusing. Sama-sama datang ke dokter yang sama, dikasih obat yang sama, sama-sama sembuh, ya, sama-sama sembuh pusingnya.
Nah, orang normal setelah minum obat sembuh, pusingnya udah nggak dirasakan, sembuh, ya dia beraktivitas lagi, kerja lagi, nyari duit, nggak pulang-pulang, nongkrong lagi, berlibur lagi, jalan-jalan lagi, kuliner lagi. Nah, orang anxiety setelah minum obat sembuh, sensasinya keleyang sakit kepalanya sudah hilang, tetap ya kan keluar rumah takut, mikirin penyakit, gelisah ya kan, mikirin mati ya kan? Itu hanya berisik pikirannya. Ya, menjalani realita hidup tetap nggak bisa. Bekerja takut, berkegiatan mikir. Ya, bedanya itu orang normal dengan orang anxiety. Itu loh ya teman-teman ya. Udah berapa banyak teman-teman ngerasain sensasi? Hah? Semua sensasi kalian mengatasinya dengan cara minum obat. Mau berapa banyak obat yang kamu minum, bro? Udahlah, kamu nih kalau belum sadar diri, udah kalian datang ke dokter. Saran saya ya, teman-teman anxiety, datang ke dokter, ke spesialis profesional dokter, biar diperiksa gitu loh. Badan kalian bermasalah enggak gitu loh. Tapi nanti kalau memang medis, dokter ya merujuk kamu ke poli jiwa, ke psikiater, ya kamu harus legowo. Dan selain legowo, harusnya kamu bersyukur, artinya fisik kamu tuh sehat, baik-baik aja gitu loh. Mental kamu yang harus diperbaiki. Daripada kamu ngikutin mentor-mentor yang nyuruh minum obat ya, nggak ada, dia nggak punya kewenangan ya, nggak punya kewenangan untuk meresepkan obat untuk penderita tuh nggak ada. Yang punya kewenangan untuk meresepkan obat, menyuruh minum obat hanyalah spesialis dokter. Itu loh teman-teman ya. Kalau fisik obatnya banyak, namanya obat untuk fisik, tapi kalau mental nggak ada obatnya. Obat penenang Bang Adit, enggak, obat penenang hanya membantu menciptakan ketenangan, karena orang anxiety tidak bisa menciptakan ketenangan, makanya dibantu dengan obat penenang ya. Dulu. Udah, kalian kalau emang nggak percaya mental yang bermasalah, ke dokter aja dulu ya, dokter dicek, diperiksa tuh. Tapi kalau udah dirujuk ke psikiater, ya udah harus legowo gitu loh. Aku percaya ini emang mentalnya kena, ya kan bisa dirasain bro. Orang bermasalah di mental tuh nggak usah jauh-jauh bro, lo bisa ngerasain sendiri. Mulut lu bisa bohong, hati dan pikiran lu enggak. Lu bisa merasakan kok pikiran lu, hati lu. Orang bermasalah di mental, hatinya hampa, nggak bisa bahagia, gembira, ceria, percaya diri tuh hampa. Bahkan kalau lagi terpuruknya, lu dikasih duit aja nggak seneng. Ya, dapat job pekerjaan aja lu nggak seneng gitu loh. Ya, ada cewek secantik apapun, kalau suka sama lu juga lu udah gak punya hati bro, udah ya Allah, udah gak semangat banget gitu loh. Ya itu. Tapi kembali lagi, setelah kamu bermasalah di mental, hati kamu yang hampa itu akan muncul. Kenapa sih orang anxiety rasa di hatinya itu hampa? Ya gimana kamu mau bahagia, orang kamu cemas. Gimana kamu mau seneng, orang kamu mikirin takut terus. Kan gitu. Orang anxiety di sekeliling orang bahagia aja takut mereka, di sekeliling orang seneng aja cemas mereka. Padahal dulu pede kan. Kalau di tongkrongannya jabatan dia adalah woro-woro ya kan, anjay. Woro-woro. Lu ngapain di rumah? Takut amat lu sama bini. Sini nongkrong, keluar. Kayak susis lu, takut amat sama bini. Ayo sini nongkrong. Giliran kena anxiety dia. Nongkrong aja gelisah. Diajak ngobrol pelangak plongo. Ya, diajak ngobrol tapi giliran diajak ngobrol tentang penyakit, tentang anxiety, misalnya kamu lagi curhat anxiety sama dia, didengerin, gacor kamu. Gacor, ngeluh sama dia. Tapi diajak ngobrol tentang politik, pekerjaan, ya udah nggak nyambung lu, pelangak plongo ya. Mau lu ganteng kek, mau lu cantik, kalau lagi pelangak plongo, empat banget dilihatnya. Ya muncul dah gelisah, nggak tenang, was-was, pengennya pulang. Ya pulang deh, nyampe rumah, ya Allah, saya mau nongkrong aja nggak bisa, ya Allah. Mau sampai kapan saya begini terus, ya Allah. Modar lu. Ya Allah, lu udah tua bakotan, nongkrong aja takut lu. Lu padahal dulunya, sukanya hobinya naik motor,
knalpot di racingin, mesin dikorek, drak-drakan, kena anxiety, naik motor takut, ya elah. Dulu hobinya traveling, jalan-jalan, kena anxiety, keluar rumah takut. Dulu hobinya kuliner, keluar kota, nyari makanan, jajan, kena anxiety, takut makan. Dulu kerjaannya bangkong, tidur tuh bisa seharian, kena anxiety, nggak bisa tidur. Dulu sok kecantikan ya kan, wajar cowok ngeliat gua cantik kok, ya nggak, anjay ya kan, wajar cowok ngeliat gua cantik. Giliran kena anxiety ya, diliatin sama cowok, ya Allah itu orang ngeliatin gua ngapa ya, jangan-jangan dia tahu lagi, ya nggak. Yang cowok juga sama, sok kegantengan, wajar gua ganteng, cewek mana yang nggak suka sama gua. Coba kena anxiety, dilihat sama cewek, udah mikir, ya Allah ini ngapa cewek ngeliatin gua ya, ada apa ya, apa jangan-jangan dia tahu ya, gitu. Nah, sudut pandang orang anxiety itu beda, bro. Lu mikir, yang dulunya lu mikirin orang tuh biasa aja, kena anxiety, itu orang ngerasain gak ya? Pikirannya berisik kayak gua gak ya? Dia cemas juga gak ya? Gitu. Pasti gitu. Ya. Ayo dong. Ya, kalau kalian meyakini fisik yang diobatin, yang semangat ya. Emang kalian sadarnya nunggu uang habis dulu gitu loh. Berarti kalian salah satu orang yang sadarnya nunggu uangnya habis. Atau kalian sadarnya nunggu bertahun-tahun kena anxiety. Itu pilihannya dua. Ya, itu loh. Kenapa uangnya habis? Ya iya, cek dan recheck, kontrol dan kontrol, mengatasnamakan ikhtiar, beli obat, herbal, terapi, kemana-mana, mana-mana. Ya dikasih gratis, mintanya bayar. Kalian gak percaya diri bahwasanya kamu sendiri obatnya, diri kamu sendiri. Itu loh. Ya. Udah, kamu praktek mandiri sana. Praktek mandiri ya. Masa kamu menjalani kehidupan aja gak bisa sih? Menjalani realita hidup, gak usah nanya Bang Andit solusinya apa, caranya apa. Udah, kamu lakukan aktivitas realita hidup kamu sana. Itu loh. Belajar hidup normal, realita hidup sana. Ada sensasi Bang Andit, nikmatin. Walaupun terasa bodoh amat, ibaratkan kamu dicubit tapi kamu tersenyum. Saat ini kan orang anxiety merasakan sensasi cengeng ya, ngeluh, manja, ngobatin. Seperti dicubit tapi nangis terus. Nah, saat ini kamu dicubit tersenyum. Bodoh amat, kalau memang sensasi ini bikin gua modarin dah sana. Nah, kamu kendalikan pikiran kamu, jangan sampai terpancing dengan sensasinya. Itu loh. Terus di saat kamu aktivitas kegiatan muncul rasa gelisah, nggak tenang, was-was, takut, cemas, kendalikan. Yang bisa mengendalikan naluri itu kan kamu sendiri. Ya, cemas, takut, khawatir itu naluri manusia, bro. Semua manusia yang masih hidup mereka punya naluri cemas, takut, khawatir, gembira, bahagia, percaya diri, mereka merasakan. Makanya kamu kontrol, kamu kendalikan. Di saat anxiety bikin kamu cemas, rubah jadi tenang. Jangan malah nanya, Bang Andit aku cemas, kenapa ya? Minta solusinya dong. Sana, gitu loh. Lakukan, langsung ambil sikap. Bang Andit aku udah coba ke tempat keramaian, tapi aku panik. Kenapa ya aku panik? Malah nanya lo. Langsung ambil sikap, kendalikan. Bagaimana rasa panik itu kamu rubah jadi tenang. Dengan caramu, versi dan gayamu sendiri. Itu teman-teman ya. Kamu harus tetap menjaga kewarasan, walaupun anxiety akan membuat kamu menjadi tidak waras. Ya. Incon, gimana Incon? Sehat Incon? Bang, dulu saya ngalamin semua, sekarang alhamdulillah hilang sendiri. Ya, orang intinya gini loh. Lebih baik orang mereka itu lebih mudah terlepas dari anxiety-nya ya, untuk orang yang jarang bahkan sedikit informasi ya, itu orang anxiety ya. Lebih baik mereka bodoh informasi, sedikit informasi tapi langsung realita hidup, dibandingkan orang yang terlalu banyak informasi, berteori. Itu malah susah sembuhnya. Itu loh. Ya. Nah, izin Bang, sehat, mantap Incon. Ya Incon ya, udah mulai kerja kamu Incon. Dulu nih Incon ya kan, takut keluar rumah ya. Mau keluar rumah harus video call. Sama saya video call, udah tua, bangkotan, serem, galak ya kan. Tapi mau keluar harus video call sama saya. Udah kayak pacaran gua. Dia keluar ambil video call sama gua. Ya enggak? Kalau lu ingat-ingat lucu ya lu Con ya. Seorang lu gitu loh, keluar rumah takut, keluar rumah harus video call sama gua ya.
Saya cuekin, hilang bang. Iya, nikmatin aja bro. Karena si kita ya, setelah kita pulih dari anxiety, kita tetap loh merasakan sensasi tetap ya. Namanya sensasi itu semua manusia hidup merasakan gitu. Hanya saja setelah kamu terlepas dari anxiety, cara sikap kamu, cara respon kamu terhadap sensasi sudah tidak cemas. Apabila kamu sakit, kamu sudah tidak cemas. Itu loh cara sikap responnya yang berbeda. Ya, orang anxiety itu gak cara respon sikapnya berlebih, cemasnya berlebih, khawatirnya berlebih, takutnya berlebih. Ya itu disordernya. Ya. Praktek bro, praktek. Udah obatnya praktek, gak ada lagi yang lain. Praktek, jalani kehidupan kamu senormal mungkin gitu loh. Karena saat ini orang anxiety hidupnya gak normal, gak bisa menikmati hidup. Karena saat ini orang anxiety, mereka berada di dalam kehidupan penyakit. Mereka yang berada di dalam kehidupan penyakit, kerjaannya meratapi nasib, meratapi penderitaan, mikirin penyakit, ngeluh, manja, cengeng, maunya dimengerti, maunya didengarkan, maunya dipahami. Ya, itu loh. Sekarang ke pasar sendiri berani kemana aja lu ya. Udah tua bangkotan, ke pasar baru berani. Cara bermindset lu kan beda bro. Lu dulu ke pasar mikir ya kan, aduh harus belanja apa yang mau dibeli, gue mau masak apa. Dulu mikir gitu. Lah sekarang udah kena anxiety, mau ke pasar udah gak mikirin mau masak apa enggak, bisa gak ya, bisa gak ya, mampu gak ya, enggak. Yang pesono bingung, lu mau beli apa lu bingung gitu. Pengennya cepet-cepet pulang gitu loh. Ya padahal dulu mah ya kata lakinya, jangan ke pasar mah, udah ke hypermart aja. Enggak ya, hypermart mahal, enakan di pasar aja, pasar harganya murah. Ya, giliran kena anxiety ke pasar takut. Ya teman-teman ya, sadar dong. Sadar ya. Di sini kalau kalian meyakini lambung yang bermasalah, silakan kalian nonton edukasi mentor-mentor lambung sana. Jangan nonton saya, gitu loh. Keluhan perut sering, udahlah pokoknya orang anxiety itu sensasinya banyak bro. Bang Andit, sensasi anxiety apa aja? Banyak, dari ujung kepala sampai ujung kaki muncul dan dirasakan. Udah bodo amat aja. Capek lu, capek ya, lu ikutin udah, habis lu tabungan habis. Yang laki-laki tabungan habis, punya motor, motornya dijual, motornya udah dijual gak sembuh ya kan, ngutang. Yang perempuan tabungan habis, jual perhiasan, perhiasan habis, ngutang. Udah, nunggu lu gak punya apa-apa baru lu sadar, baru lu ikhlas gitu, nerima. Ya Allah, udahlah, mau gimana lagi, gue udah gak punya apa-apa. Nah itu, setelah lu kayak gitu baru lu bisa sembuh. Selama lu masih punya uang, lu masih ngebrontak, maunya berobat, maunya cek, maunya ngobatin, maunya ini. Ntar kalau udah habis semuanya baru lu pasrah, pakai ilmu pasrah, ilmu ikhlas. Sudah mau dicabut nyawa juga udah ikhlas. Udah itu. Ya. Itu dia teman-teman ya. Beda teman-teman ya, asam lambung berlebihnya orang normal dengan asam lambung berlebihnya orang anxiety itu beda. Ya, beda. Orang normal asam lambungnya bisa berlebih Bang Andit, bisa banyak faktor, bisa kita salah makan, kecapean, begadang perut kosong ya. Terus perut kosong kehujanan, banyak masalah pekerjaan, banyak yang menyebabkan asam lambung orang normal itu berlebih banyak. Setelah asam lambung berlebih ya dia merasakan sensasi, entah kepalanya migrain, rambut dipegang sakit, napas panas, mata panas, greges badan, lemes. Sama mereka merasakan. Tapi selama dia waras, minum obat, dia berobat ke dokter, minum obat, ada obat lambungnya, obat mualnya, vitaminnya, antibiotiknya, yang lain-lain. Diminum obatnya, obat untuk 3 hari, 2 hari sembuh. Setelah sembuh ya dia kerja lagi, aktivitas lagi, dia gak takut makan, dia nongkrong lagi, begadang lagi. Itu loh. Ya emang kamu pikir orang yang asam lambung berlebih hanya untuk orang anxiety? Enggak, orang normal juga bisa. Bahkan kalian dulu di saat asam lambung berlebih, masuk angin gak enak, kerokan. Ya ada yang kerokan, setelah kerokan enak. Ada yang panggil tukang urut, diurut enak. Ya kan, ada minum jamu enak. Kan gitu. Banyak caranya, banyak. Makanya saya bilang ya,
Obat, herbal, terapi hanya untuk orang waras. Orang waras apabila asam lambung berlebih minum obat sembuh Bang Andit, sembuh. Orang waras apabila asam lambungnya berlebih minum herbal sembuh, sembuh. Ya, orang waras ya apabila asam lambung berlebih jaga pola makan, sembuh nggak Bang Andit? Sembuh. Bahkan orang yang waras apabila asam lambung berlebih cukup istirahat aja sembuh. Makanya teman-teman jangan salah paham. Jangan berpikir Bang Andit nggak pro obat, nggak pro herbal, nggak pro dengan pola makan. Tidak. Itu hanya untuk orang waras. Makanya koreksi diri kamu waras atau tidak. Ya, tuh. Ya teman-teman ya. Semangat. Minal aidin wal faizin. Bang Kenjo, ada Bang Kenjo. Mana? Mohon maaf ya, saya nggak terlalu baca-baca ya. Alhamdulillah Bang, saya sudah hidup normal, sudah merasa bahagia. Makasih Bang Andit, semangat. Ramah, mantap Ramah. Iya dong, hidup normal dong. Lu gimana mau bahagiain keluarga lu ngebahagiain diri sendiri yang nggak bisa. Ya, lu pandang itu wajah istri lu. Yoi bro. Ya udah, lewat sini. Sebentar ya. Itu HP ayah yang satunya lagi mana? Yang HP ayah satu lagi mana? Bukan. Oh ini. Mana HP ayah yang di sini? Oh nih. Ya teman-teman ya, makanya saya lucu ya, orang bermasalah di mental ya, mereka anxiety bermasalah di mental, tapi diajari metode pola makan ya. Saya kasih tahu bro, memang makanan itu ya, makanan yang masuk ke dalam perut ya, otomatis asam lambung muncul yang tugasnya untuk mencerna apa yang kita makan menjadi BAB. Nah, orang anxiety dengan liciknya mereka berpikir bagaimana caranya menyiasati asam lambung saya tidak berlebih. Bagaimana saya makanan yang ramah lambung biar pH asam lambung saya tidak berlebih. Makanya dijaga pola makan. Mantang makan sayur bening, makan bubur. Lu makan sayur bening mikirin mati, sama aja bro, asam lambung lu berlebih gara-gara lu mikirin mati terus. Terus buat apa lu makan sayur bening? Lu udah makan sayur bening keluar rumah takut, buat apa? Lu makan bubur denger berita duka takut, buat apa? Ya, karena asam lambung kamu orang anxiety ya berlebih disebabkan dari mentalmu. Tuh loh, sama orang normal salah makan pedes mencret, sama dia mencret, habis makan pedes mencret, tapi mereka tidak cemas. Ya kan saya bilang, bro jangan makan pedes-pedes rujaknya, nanti mencret. Ya namanya pedes ya, rujak ya pedes nih. Kalau lo mau manis makan permen. Itu orang waras jawabnya gitu. Selesai makan rujak ya kan habis, nggak lama mencret ya. Wah bener kata Lundi, mencret gua parah, gua moncor, gua kagak cemas. Ditanya lu takut makan rujak? Kagak, nggak kapok dia. Jalahin rujak, ya kagak, udah tahu konsekuensinya. Lah orang normal, ya kan, kamu nggak boleh makan pedes, nanti kalau makan pedes pantangan, nanti timbul sensasi. Giliran makan rujak mencret, nyalahin rujaknya, PA, otak lu PA gitu loh. Orang anxiety diajarin metode pola makan, jaga pola makan. Sembuh kagak, takut makan iya. Sembuh kagak takut makan iya gitu loh. Akhirnya teman-teman mengharamkan makanan yang halal. Ingat, saya garis bawahi, mengharamkan makanan yang halal. Kurang bersyukur kamu itu. Padahal di luar itu banyak gembel ya, gembel di jalan mau makan aja susah. Mau beli makan gak punya uang. Lah kamu, makanan ada di meja tapi gak berani makan. Yang dulunya ya kalau mau makan sama teman-teman ya kan, sama teman-teman mau makan apa? Makan bubur? Enggak, bubur makanan orang sakit. Yuk Padang aja, dulu kalian kayak gitu. Ya kan? Ayo dong teman-teman. Yang salah diri kamu bukan makanan. Mau tahu nggak? Kalau kalian tuh salah di mental kamu, contohnya teman-teman ya. Pagi-pagi Arif pagi-pagi lagi di teras rumah,
Terus istrinya baru beli buah melon ya dari pasar. Ya, ini aku habis beli melon nih dari pasar, kata tukangnya manis, cobain ya sambil nyantai. Oh iya, makasih bunda. Kamu nyantai di teras sambil makan melon. Wih, iya manis bunda, enak, seger. Nikmat banget makan, menikmati. Selesai makan habis, menjelang sore ya kan, seling berapa jam menjelang sore, kamu scroll TikTok deh. Scroll TikTok. Ada dah yang mengatakan, untuk penderita asam lambung, buah-buahan yang dilarang. Salah satunya buah ini. Terus paling bawah melon. Karena buah melon bisa memicu asam lambung berlebih. Buah melon pemicu gas. Tetek bengek dah. Wah, kamu sudah baca, mendengar, ya kan, melihat informasi itu. Akhirnya sore istri ngasih melon yang sama, kamu udah nggak berani makan. Padahal sebelum dapat informasi, kamu pagi-pagi makan menikmati. Setelah kamu dapat informasi, akhirnya kamu jadi nggak berani. Itu bedanya, karena sebelum kamu dapat informasi, kamu tidak pakai mode ancaman, kamu tidak pakai mode siaga. Tapi setelah dapat informasi, kamu menggunakan mode ancaman kamu. Itu loh. Orang anxiety kan yang dipakai mode ancaman. Mode ancaman, mode siaga gitu loh. Mengantisipasi. Ya kan, nanti ini, nanti itu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Mau makan aja mikir, ini boleh nggak, itu boleh nggak, ini pantangan nggak, ini sensasi nggak, ini ramah lambung nggak. Mau makan aja udah mikir kamu itu. Padahal dulu mau makan aja yang ada di meja. Alah, daripada mati gua, dan makan aja lah. Dulu gitu loh prinsipnya. Ya. Teman-teman, jangan nyalain makanan. Kalian badan lemes, jaga pola makan, makanan yang ramah lambung, badan lemes, akhirnya bingung sama lemesnya. Lu ke rumah sakit juga cuma diinfus lu. Ya, infus itu kan nutrisi berbentuk cair dimasukkan ke dalam tubuh, karena emang pada dasarnya tubuh kalian butuh nutrisi. Ya, bukan lambung aja, organ tubuh kalian tuh yang lain juga butuh nutrisi. Ya. Makan aja makan aja asal jangan, iya benar, jangan berlebih gitu loh. Jangan berlebih, jangan sampai telat makan, itu aja. Habis rokok gua, bro. Ya. Makanya saya bilang, yang mentor-mentor pola makan itu silakan kalian ajari untuk orang waras. Orang waras diajarin di saat asam lambung berlebih, diajarin jaga pola makan, sembuh dia. Sembuh ya. Tapi salahnya yang ngikutin orang anxiety. Ya, sembuh kagak, makin takut dia. Akhirnya nanya, "Hey mentor, istri saya masak ini, boleh nggak dimakan?" Lu tanya dulu, pakai bumbu apa? Cara masaknya gimana? Ya kan, terus, "Hey mentor, boleh makan nggak?" "Nggak boleh." Udah nggak berani makan lu, ya kan? Mau makan nanya, akhirnya muncul ketidakpercayaan diri terkait makanan. Ya, orang-orang kayak gitu udah ngelebin bayi ya. Lebih baik bininya tuh punya bayi lagi dibandingkan punya bayi bangkotan suaminya, ya kan. Suaminya kena anxiety jadi bayi bangkotan, udah lebih ribet, lebih baik ngomong bayi waras gitu loh dibandingkan ngomong bayi bangkotan. Ya, orang-orang kayak gitu udah berani makannya di rumah, di luar nggak berani makan dia. Ya, nggak berani makan dia di luar. Ada aja gebrakannya, bang. Apa gebrakan apa? Dulu berat badan 90, setelah kena anxiety turun ya. Ya udah mantang. Badan makin turun. Ya, mikir, ya Allah, badan udah makin turun, nggak sembuh-sembuh. Ini mau sampai kapan saya mantang, badan saya kurus. Akhirnya mau bangkit, mau belajar makan normal, takut. Ya, pergi kemana-mana bawa rantang. Ya, pergi kemana-mana bawa rantang. Dulu dia, dapat job keluar kota, dinas luar, berhari-hari seneng, cuan ini. Kena anxiety, aduh, gue kalau dinas keluar kota ntar makan gue gimana? Ribet lo. Dulu lu kerja makan ditantarin. Orang anxiety ini udah pasti, rata-rata orang anxiety telat makan tuh takut kalian sama telat makan tuh, udah waktunya makan tuh takut. Ya, akhirnya jadi nggak waras. Nggak warasnya apa? Ada yang pakai metode makan ngunyah sampai 30. Satu suap ngunyahnya 30 kali, udah kayak sapi. Ngunyah sambil mikirin mati, ya mau ngapain lu? Ngunyah sambil mikirin penyakit, modar sono lu. Ya. Dulu.
Ya teman-teman ya nggak apa-apa. Ini room saya, ini edukasi saya, menurut dari pengalaman saya. Mungkin beda dengan room sebelah. Ya tinggal kalian mau ngikutin yang mana, atau kalian ngikutin saya nggak bayar kok. Mau diikutin silakan, nggak juga nggak apa-apa. Nggak suka tinggal skip, kan gitu aja, simple. Ya teman-teman ya. Orang anxiety yang dulunya perokok, ngeliat gua ngerokok gini mikir dia kan, enak banget Bang Anit ngerokok. Ya beda bro, gua ngerokok nggak mikirin takut. Gua ngerokok bukan pakai mode ancaman, lalu ngerokok mikirinnya nanti ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Ya modar lu sono, nyalahin rokoknya, otak lu yang salah. Coba deh, lu koreksi diri lu deh, cara berpikir lu deh. Lu anak motor, lu dulu anak motor, hobinya touring. Ya, dulu klub lu mau bikin acara touring, ada yang ngajuin, kita ke kota ini. Lu dengan ngebantai mereka, jangan ke kota itu, kedeketan. Touring tuh yang jauh, itu tempatnya bagus. Ya, dia mikirnya, semakin jauh semakin asik. Nanti ngumpul, happy-happy, barbekyuan. Ngakak-ngakak seru, makin solider. Coba dia kalau udah kena anxiety, diajak touring, ya. Mikirnya apa? Aduh jauh, aduh nanti kok kumat gimana, kalau kenapa-napa bagaimana, nanti makannya gimana, ya. Cara lu berpikir lu udah beda. Coba kalau cara berpikir lu sama kayak dulu, lu nggak akan kenapa-napa, karena lu udah melemahkan diri lu sendiri. Itu loh, nyalahin touringnya, yang salah otak lu nyalahin touring. Ya dulu lu kata istri lagi gak enak badan, aduh ayah kan gak enak badan, gak usah touring ya. Enggak, udah touring, lu bela-belain touring ya kan, walaupun kondisi badan lu gak enak. Sekarang lemah. Makanya saya bilang mental orang anxiety nggak lebih dari bayi bangkotan, ya kan. Mental orang anxiety diadu sama anak balita aja, saya masih megang anak balita bro. Ya anak balita dikasih makan apa aja mau, diajak pergi kemana-mana ayo, ya itu loh. Anak balita disuruh tidur, anak balita disuruh mandi dia. Lah orang anxiety ya tua bangkotan, serem, tatoan, gondrong. Ada lagi yang rambutnya cepak tapi keluar rumah takut, modar sono lu. Ya. Tapi keras kepala, nyari obat aja dicari. Nggak sadar-sadar. Ya orang anxiety kan lama kan, karena lama nyari obat bro. Ya emang nunggu duit lu habis dulu baru sadar gitu loh. Lu cari sono obat ya. Disuruh to the point sama dokter nggak mau. To the point sono sama dokter, kalau cari obat, dok saya minta nyari obat anxiety dok, ada nggak? Kalau ada saya bayar dok. Orang anxiety kan gitu otaknya, berani bayar berapapun yang penting sembuh gitu loh. Duit nggak ada artinya. Ya. Sensasi yang bikin nggak enak bang gitu, ya emang nggak enak, kata siapa enak? Yang bikin lu nggak sembuh karena lu selalu merasakan nggak enak terus, merasa-rasa, mikirin, cemas, khawatir, pengennya hidup nggak ada sensasi. Ya, padahal lu ngelakuin apa yang lu cemaskan, apa yang lu takutkan, sensasi muncul. Itu loh teman-teman. Ayo dong belajar bahagia lagi, ceria lagi, gembira lagi. Kasihan loh kalian yang masih punya orang tua ya. Kamu tatap itu loh wajah orang tua kamu itu loh. Emang mereka orang tua kalian gak sedih ngeliat anaknya kayak gini? Sedih orang tua kamu. Ya. Terus kamu tatap wajah pasanganmu, anakmu, kamu tatap itu loh. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Ya, membuang waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun hanya demi ketololan kamu sendiri aja. Kamu hanya mencemaskan sesuatu yang seharusnya nggak kamu takutkan. Itu loh. Kamu cuma dibohongin aja sama pikiran kamu, ilusi hayalan kamu. Ya, kamu nggak pernah belajar mengontrol, mengendalikan pikiran dan perasaan, tapi kamu malah asik ya kan, pikiran dan perasaan ngendaliin diri kamu. Contoh orang ya dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Contoh orang yang dikendalikan pikiran dan perasaan. Mereka sedang beraktivitas, yang laki-laki nih. Contoh, mereka sedang beraktivitas. Contoh laki-laki sedang nyuci mobil. Ada kegiatan, sedang kegiatan dia aktivitas nyuci mobil. Badannya doang nyuci mobil, tapi otaknya kemana-mana bro. Mikirin mati, mikirin penyakit, ngeluh. Wah,
bertanya-tanya, kemana-mana pikiran, yang ada ngelamun. Ngelamun, nyuci mobilnya ngelamun. Yang perempuan juga sama ya, ciri-ciri orang dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Ya, nyuci baju atau setrika, badannya aja setrika, yang ada ngelamun, pikiran kemana-mana. Gitu loh. Jangankan kegiatan, nih kalian jalan kaki ya dari ruang tamu mau ke kamar aja, jalannya aja mikir. Makanya orang anxiety ya, yang saat ini dikendalikan sama pikiran, kadang-kadang gampang lupa, kagetan. Ya kayak saya dulu kalau ngomong itu gagap, ya jadi gagap, cadel. Nah, itu saya itu. Gagap, cadel, kagetan. Ya. Orang anxiety paling takut dengar suara keras. Kaget dengar suara keras langsung jantung. Langsung kayak gitu. Ya padahal dulu waktu waras kerjanya dugem mulu ya. Semakin kenceng suaranya semakin asik. Kena anxiety, dengar suara keras aja takut. Ya. Ayo dong teman-teman. Jangan mau kalah bro, kasihan orang tua kamu, istri, anakmu tuh kasihan. Ya. Saya dulu juga sama bro. Ayah, aku ngambil rapot, aku pengen ayah yang ngambil. Akhirnya saya bilang sama anak saya, ayah lagi sakit nak, udah biar bunda aja yang ngambil ya, sama aja ya. Itu sedih sebenarnya, saya sedih gitu loh. Ya aku liburan sekolah, teman-teman aku pada liburan, ayo dong ya liburan. Udah kamu sama bunda aja ya, ayah di rumah, ayah lagi sakit. Sedih bro, istri saya ngomong anak-anak saya berlibur, saya di rumah cuma bisa nepok jidat, meratapi nasib. Ya Allah, mau sampai kapan seperti ini ya Allah, hidup saya kok seperti ini, salah apa saya ya Allah, gitu terus. Ya capek. Ya bangkit teman-teman. Jangan mau kalah, jangan mau dijajah sama anxiety, jangan mau. Tuh loh. Ya silakan teman-teman, kalau mau ngobatin sensasi ya silakan, obatin aja. Selagi lu masih punya duit, itu hak lu bro, hak lu. Ya. Sana ada sensasi lo obatin, ada sensasi lo obatin, ada sensasi lo obatin. Simple pertanyaan gua, emang lu pikir lu nggak ada sensasi aja tetap aja nggak waras bro? Orang anxiety nggak harus ada sensasi, nggak ada sensasi aja lu nggak waras, tetap nggak waras. Ya tetap PA gitu loh. Padahal sensasi kagak ada, tetap PA gitu loh. Dulu atlet, hobinya main futsal, main basket, badminton, kena anxiety, ya kerjanya berjemur. Ya diledek sama lansia, kakek-kakek, make tongkat, stroke lagi kan. Tong, lu ngapain tong, berjemur tong, sampai geseng lu tong, ya kan. Kong, mana kong, jogging, liat cewek-cewek cantik tong. Ya lu diledek sama lansia lu. Udah tua, bangkotan, berjemur, ngelamun lagi mikirin penyakit. Ya kalah sama lansia yang stroke. Yang lansia stroke aja jalan, dia jogging, dia ngeliatin cewek-cewek cantik. Ya nggak malu kalian. Ya jangan sakit hati teman-teman ya, saya kan bercerita pengalaman pribadi. Ya menceritakan pengalaman pribadi, kalau sama ya kebetulan sama gitu loh. Bang Andit, aku mikirin mati, aku takut mati. Tapi lu ke masjid kagak berani Bang Andit. Mikirin mati, takut mati, ke masjid takut, yang muslim. Ya yang Nasrani ya kan, takut mati, mikir mati, ke gereja nggak berani, modar udah sana gitu loh. Ya kamu latih sana, kendalikan gitu loh. Ada sensasi dinikmatin, diterima. Ya terus ada cemas takut dikendalikan. Kamu latih, hari ini nggak bisa, kalah, besok datang lagi, masih kalah, datang lagi, masih kalah, datang lagi. Itu loh, nggak cuma sekali datang, berani step by step. Ya itu loh. Kamu takut mati tapi ibadah kagak, gimana ceritanya? Ya itu loh. Nanti sampai kapan Bang Andit? Ya sampai kamu ke masjid nggak mikirin apa-apa, nggak takut kayak dulu lagi. Ke masjid tinggal ke masjid, ke gereja tinggal gereja. Ya udah fokus, konsen, bisa menikmati.
ya gitu loh, di sana di tempat ibadah ya, sampai kayak gitu kayak dulu lagi ya teman-teman ya. Tinggal kamu cari apa yang masih kamu cemaskan, apa yang kamu takutkan, perbaiki lagi. Jadi satu persatu, itu satu persatu. Padahal rasa takut dikendalikan sama isi otak yang salah solusinya. Iya, perbaiki bro, diperbaiki ya. Ayolah saya bisa, kalian gimana nih? Kalian gimana nih? Ya harus bisa lah, harus bisa. Masih mampu kok, banyak orang anxiety yang sembuh, banyak yang pulih banyak. Ya mereka juga dulu sama gitu loh. Dada sering berat, gimana solusinya? Lu nyari solusi tentang sensasi, udah berapa sensasi yang lu tanya tentang solusinya gitu loh. Ya orang anxiety nih lagi cemas dengan sensasi A, ya nanya mikir ngeluh, nanya mikir, akhirnya cari obat. Akhirnya obat itu berhasil ngobatin sensasi A, muncul sensasi B, cemas lagi, takut lagi, ngeluh lagi, mikir lagi, cari obat. Akhirnya obatnya bisa ngobatin sensasi B, muncul sensasi C, cemas lagi, takut lagi. Itu loh, lu nyari solusi, gue tanya udah berapa solusi yang lu jalanin bro? Udah gak capek emang lu hidup? Itu loh. Ya, capek lah. Intinya teman-teman, ya teman-teman harus komitmen. Kalau kalian meyakini sembuh dari anxiety fisik yang diobati, yang penting teman-teman komitmen. Setelah ngobatin sensasinya udah pulih, nggak ada yang dirasa, artinya kalian sehat kan, sembuh kan. Kalau udah sembuh sana beraktivitas lagi, bekerja lagi, berlibur lagi, bermain lagi, nggak mikirin penyakit lagi. Ya bisa nggak? Pertanyaan saya. Kalau emang kamu udah ngobatin sensasinya sembuh, terus kalian keluar rumah takut, giliran kamu paksain keluar rumah, muncul lagi sensasi. Terus buat apa ngobatin sensasi, sedangkan sensasi muncul di saat kamu cemas dan takut. Tuh loh teman-teman. Ya, makanya kenali, sadari, pahami dulu kamu bermasalah di mental apa fisik. Karena orang normal juga bisa ya. Mereka bermasalah di fisik, sensasi itu bisa. Tapi orang normal apabila dia sakit, sensasi dirasakan, dia minum obat, sembuh, ya dia bisa beraktivitas lagi tanpa mengingat sakit. Tuh loh. Sebenarnya teman-teman anxiety tuh bedanya tuh cara sikap responnya aja yang berbeda. Terus sama selalu menggunakan mode ancaman, mode siaga. Ya, itu mode ancaman. Tuh loh. Sesuatu hal yang harus dipikirkan, sesuatu hal yang belum terjadi dipikirkan. Dulu waktu waras kalau ngaca ya tanpa disadari, bajunya hitam, celana hitam, sepatu hitam, wih keren nih, mantep ini. Tapi kalau udah kena anxiety, serba hitam, mikir, aduh ini tanda-tanda ini, tanda-tanda ya kan. Itu loh teman-teman ya. Kalau orang waras dulu ya kan, ngelihat anak tertawa, tersenyum, bahagia, bangga dia. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur saya bisa bikin bahagia anak. Coba kalau udah kena anxiety, ngelihat anaknya bahagia, gembira, ceria, tertawa, mikirnya gimana? Ya Allah, nanti kalau gua mati gara-gara anxiety gimana anak gua ya Allah. Modar sono lo, modar sekalian sono lo. Nah, ya teman-teman ya. Tuh. Ya teman-teman semangat dong, semangat. Ya kalau saya nyaranin praktek ya, tapi kalau teman-teman mau berteori terus ya silakan. Kalau kalian lebih nyaman denger ocehan mentor ya lu dengerin sono gitu loh. Ya orang-orang kayak gitu kan gak bisa menikmati hidup. Mereka hanya nyaman, tenang kalau dengerin mentornya live, mentornya beredukasi. Ya mentornya rungkat juga bingung lagi dia. Ya itu loh. Ayo sana belajar, sana realita hidup sana gitu loh. Jangan takut dengan rasa takut tuh, jangan takut. Kendalikan. Karena orang anxiety, sebenarnya orang anxiety tuh nggak mau takut, tapi anxiety otomatis bikin kamu takut. Orang anxiety nggak mau cemas, tapi anxiety otomatis bikin kamu cemas. Orang anxiety nggak mau panik, tapi anxiety otomatis bikin kamu panik. Intinya cemas, takut, panik ada sebab ataupun tanpa penyebab. Kuncinya adalah kendalikan.
Ya, di saat anxiety bikin kamu cemas, rubah cemas menjadi tenang dengan caramu, versi dan gayamu sendiri. Di saat anxiety bikin kamu panik, rubah panik menjadi tenang dengan caramu, versi dan gayamu sendiri. Ya, jangan anxiety bikin kamu cemas, kamu ikutin cemasnya, dibesar-besarin lagi. Ya, anxiety bikin kamu takut, digede-gedein lagi takutnya. Tuh loh. Ya, kan cemas itu, cemas, takut, khawatir, itu kan tanpa sebab ataupun ada penyebabnya. Ya tanpa sebab, ya itu emang otomatis anxiety itu tanpa kamu pengen cemas ya dia otomatis cemas. Padahal kamu lagi bahagia, lagi asik ngobrol, nongkrong, tiba-tiba kok gelisah. Ya, gelisah, tiba-tiba jantung dredeg, berdebar, gak tenang, pengennya pulang. Nah, itu tanpa sebab. Nah, kalau ada penyebabnya, kamu lagi nongkrong, ketawa-tawa, happy-happy, tiba-tiba ada ambulan lewat. Akhirnya ambulan lewat, kamu jadi cemas, takut. Nah, itu ada sebabnya. Jadi ada sebab ataupun tanpa penyebab, ya poinnya adalah kendalikan, itu loh. Ya, ayo dong teman-teman. Biasa gua happy kalau tugas keluar kota. Iya, lu dulu keluar kota dipikirin duit jalannya ya, duit jalan dinasnya ya. Wih, lumayan nih duit jalannya nih, enggak. Hitung-hitung jalan-jalan gratis. Kena anxiety. Aduh, nanti di sono gimana, makannya gimana, nanti kalau kumat gimana. Kalau bisa cari alasan biar diganti, biar bukan lo yang jalan, biar temen lo yang jalan. Dulu waktu waras dia punya usaha, mikirinnya gimana, nyari cuan, ya nyari job, ya biar orang mau kerja sama saya, biar jadi duit. Ya. Giliran kena anxiety, ada orang nyamperin ngasih job ke kamu aja, kamu udah nolak udah. Bahkan orang anxiety yang dulunya kerja, akhirnya keluar dari kerjaan. Itu loh, padahal dulu semangat banget kerjanya. Itu loh teman-teman, ya. Kok lu suka bener bang, gue lagi mikir itu lu omongin. Ya udah tahu bro, kan gue pernah jadi pelaku bro. Pernah jadi pelaku, pernah jadi penderita. Udah capek kayak gitu-gitu. Udah capek. Ya belum lagi orang anxiety. Ini mohon maaf bukannya jorok ya, bukannya jorok. Yang laki dulu, wah, demennya sama istrinya main mulu, minta jatah mulu. Giliran kena anxiety, berdiri aja kagak. Tidur mulu si Bobnya, tidur aja. Mau digangguin kek, mau digodain kek, berdiri juga kagak. Ya. Mau yang laki kek, mau perempuan kek. Ya. Yang perempuan dulu goyangannya aduhai, kena anxiety, udah kayak kedebong pisang udah. Bercanda ya, ini edukasi ya. Edukasi, karena dulu saya waktu kena anxiety kayak gitu teman-teman. Ya, Bobnya nggak bisa berdiri. Berapa lama? Lama, berbulan-bulan. Semakin dipaksain malah panik. Ya, main berdiri sedikit turun lagi. Ya. Main mikirinnya penyakit. Tuh loh, saya dulu kayak gitu teman-teman. Ini mohon maaf bukannya jorok ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang mengalami seperti itu. Ya, mau cewek mau cowok. Tuh. Yang perempuan ya. Dulu mereka waktu waras dulu kalau tanggalnya datang bulan, dia tahu, aduh badan saya nggak enak nih, oh ya saya mau datang bulan, tanggal saya mau datang bulan nih, tahu dia. Tapi giliran udah kena anxiety, tanggalnya mau datang bulan, badan nggak enak, udah cemas dia, nggak bisa ngebedain mana sensasi, mana sensasi datang bulan, mana sensasi, nggak bisa bedain, cemas aja semuanya. Padahal momen itu loh ya. Ayo dong teman-teman, semangat dong. Enggak? Apa? Depok hujan nggak? Enggak, ngelekep, gerah. Ngelekep. Enggak, ini ngomong.
Bingung saya mau ngomong apa lagi teman-teman. Ya teman-teman, jangan kebanyakan teori udah. Contohnya ya orang-orang yang kebanyakan teori seperti ini. Di dalam mengerjakan soal matematika ya, di dalam mengerjakan soal matematika pasti ada rumusnya ya. Semua soal matematika pasti ada rumusnya. Nah, rata-rata orang anxiety nih yang banyak teori, mereka tahu rumusnya, teorinya tahu, tapi mereka tidak mempraktekkan rumus tersebut ya. Mereka tahu rumus tapi mereka tidak mempraktekkan menghitung dengan rumus tersebut. Ya dia nggak akan dapat jawaban. Percuma dia tahu rumusnya, tahu caranya, tapi mereka tidak mempraktekkan menghitung dengan rumus tersebut. Nggak bakalan dia dapat jawaban. Itu loh. Beda dengan orang, mereka tahu rumusnya, mereka tahu caranya, tapi mereka belajar menghitung ya soal tersebut dengan rumus tersebut tuh dihitung aja. Dicoba dicari jawabannya dengan rumus tersebut. Walaupun salah berkali-kali, pasti mereka akan mendapatkan jawaban yang benar. Bedanya di situ. Makanya saya bilang anxiety obatnya adalah praktek. Praktek adalah obat, obat adalah praktek. Itu loh. Ya, obatnya diri kamu sendiri, nggak ada lagi yang lain. Ya, karena kita bermasalah di mental. Kalau fisik obatnya banyak, namanya obat untuk fisik. Ya, banyak kok, banyak ya, banyak. Orang anxiety ya punya pacar baru, orang yang support, nyemangatin. Banyak yang bisa sembuh gara-gara punya pacar baru. Bisa, karena dia termotivasi, teralihkan, jadi semangat lagi. Bisa, itu loh. Ada yang dulu kena anxiety, istrinya hamil, ngelahirin, punya bayi. Jadi termotivasi lagi, semangat lagi. Bisa sembuh gitu loh. Bisa, penderita anxiety bisa sembuh gitu loh. Intinya siapa yang bisa ngebangkitin kamu, nyemangatin kamu. Intinya itu aja. Ya teman-teman ya. Diajak keluar saya sama cewek takut bang. Berarti lu diajak jalan sama cowok bro. Kalau sama cewek takut sama cowok. Lu wah. Apalagi ada yang takut sonhore, kuset. Padahal dulu panitia sonhore kena anxiety, takut denger suara ya. Dulu panitianya dia. Siap sembuh Bang Andit. Siapa nih? Danis, mantap. Iya dong. Buning sih. Betul, tadi ngobrol sama saudara, tiba-tiba dada berdebar, langsung minta pulang. Jangan pulang, lu bertahan sono. RCB motor, udah cukup, makasih. Buning sih, kamu jangan pulang, jangan cengeng. Udah sono, lu bertahan sono, dikendalikan. Mungkin lu bisa geser dulu, lu alihkan, entah lu tarik nafas, istighfar, entah lu cara lu sendiri deh, cara lu sendiri gimana caranya biar tenang. Terus lu nanti kalau udah mulai tenang, lu nongkrong lagi, ngumpul sama saudara. Jangan pulang, kalau kamu pulang kamu kalah. Kalau kamu pulang kamu kalah. Ya. Bertahan, kamu kendalikan. Bikin tenang diri kamu, ya. Itu loh. Bikin nyaman. Makanya di dalam praktek libatkan hati kamu. Libatkan hati di dalam praktekmu. Dipaksa bahagia, dipaksa seneng, dipaksa gembira, walaupun diawali dengan sandiwara. Orang anxiety kan bohongan, bahagianya bohong dia. Ya, tertawanya orang anxiety aja bohong, senyumnya anxiety itu palsu. Ya, senyum orang anxiety itu palsu. Lagi foto keluarga, senyum, udah senyum doang, bibir doang. Nggak ada artinya, palsu, hampa. Ya, tawanya orang anxiety aja bohong dia, ketawa nggak ada maknanya. Tuh. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti seiring waktu kamu paksa, kamu latih hati kamu libatkan di dalam praktekmu, nanti akan muncul kembali. Bahagia kamu akan muncul, senang kamu akan muncul, ceria kamu akan muncul, percaya diri akan muncul. Itu kenapa bisa muncul? Karena kamu lebih dominan, bisa mengendalikan diri. Kamu sudah tidak dikendalikan oleh pikiran dan perasaan lagi. Ya, tuh loh. Semangat dong teman-teman. Makanya kalian gak usah bingung Bang Andi ciri-ciri sembuh atau sembuh dari anxiety dari apa. Udah lu nanti lu ngerasain sendiri bro. Hati dan pikiran lu gak bisa bohong bro. Itu. Udah hati dan pikiran lu nanti lu bisa ngerasain sendiri. Ya, yang dulunya kena anxiety, ya sebelum kena anxiety cewek itu matre, kena anxiety gak doyan duit. Akhirnya seiring waktu dia membaik mentalnya. Udah dia doyan duit lagi.
Itu loh ya. Nah, tenang aja teman-teman. Ya bang, kadang-kadang aja muncul gitu ya, kadang-kadang muncul ya. Padahal kamu nggak mau cemas, nggak mau jantung berdebar, nggak mau. Ya jangan cengeng, jangan jangan malah ngeluh ya kan, malah mikir. Ya Allah nih kenapa ya, tadi saya ngumpul aja kok jantung saya berdebar ya. Ya Allah, mau sampai kapan saya hidup saya seperti ini ya Allah. Udah ngeluh aja hidupnya, ngeluh aja. Emang anxiety emang tugasnya bikin kamu ngeluh. Udah, kamu udah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun ngeluh terus. Ngeluh, nanya, mikir, ngeluh, nanya, mikir, ngeluh, nanya, mikir, kan gitu doang. Ya, orang anxiety tuh hidupnya hanya mengulang, mengulang, dan mengulang saja. Saya kasih tahu nih, orang anxiety hidupnya hanya mengulang, mengulang, dan mengulang saja. Kamu yang hari ini dengan kamu yang kemarin sama, ngeluh, meratapi nasib, meratapi penderitaan, mikirin penyakit, mikirin anxiety. Kamu yang hari ini dengan kamu 1 minggu yang lalu sama, ngeluh, meratapi nasib, mikirin penyakit, merasa rasa sensasi, bahas sensasi. Kamu yang hari ini dengan kamu 1 tahun yang lalu sama. Kalau kamu tidak merubah sikap kamu, perilaku, cara berpikir kamu, ya, yang artinya kamu yang hari ini dengan kamu yang besok sama. Besok kamu juga ngeluh, kamu besok juga mikirin penyakit, besok kamu juga cemas takut. Kalau kamu tidak merubah, kamu yang hari ini dengan 1 bulan ke depan, kamu yang hari ini dengan 1 tahun ke depan sama. Kamu cuma hanya mengulang, mengulang, dan mengulang saja. Tuh loh, sadar nggak? Harus sadar dong. Ya, harus sadar dong. Mau sampai kapan gitu aja? Mau sampai kapan? Bangkit dong. Walaupun anxiety bikin kamu tuh nggak semudah itu untuk bisa terlepas dari anxiety. Kamu mau terlepas dari anxiety, anxiety juga akan memberikan perlawanan ke kamu. Ya tinggal kuat-kuatan, siapa yang kuat gitu aja. Ya, padahal orang yang sadar, mereka sudah sadar, udah paham, sadar gitu loh. Dia sedang, orang yang pejuang-pejuang anxiety sedang jatuh bangun dia. Ya kan, jatuh bangun. Ya, Bang Andit, saya sedang berjuang Bang Andit. Aku belajar hidup normal. Oh, sensasi luar biasa Bang Andit, tapi bodo amat Bang Andit. Saya latih aktivitas kerja, berlibur, bermain lagi Bang Andit, walaupun gelisah, cemas, takut saya rasakan Bang Andit, saya tetap bertahan Bang Andit. Mereka lagi berjuang lah, yang cengeng-cengeng manja lagi nanya komentar, Bang Andit aku lagi ngerasain sensasi ini, Bang Andit ngerasain gak? Bang Andit pernah ngalamin gak? Bang Andit solusinya apa? Yang lain udah pada berjuang ya, lu di sini masih ngeluh aja. Bahkan ada yang nanya, penyebab anxiety apa sih Bang Andit? Modar, orang-orang kayak gitu modar. Saya kasih tahu, modar. Ya apalagi yang masih asik masuk komunikasi circle anxiety, ya komal-komalan sesama orang anxiety, ngeluh berjemaah, ya kan. Hey beb, hari ini aku cemas gara-gara saudara datang. Aku nggak cemas beb, tapi aku takut. Iya, pas ada yang meninggal lagi beb, ada yang ngomongin penyakit. Hari ini aku ada sensasi kembung beb, aku nggak kembung, aku mencret beb. Udah ngomongin sensasi, ngomongin keluhan, ngomongin kecemasan, udah itu loh. Ya itulah circle orang PA, ngobrol sama orang PA udah gak nyambung, udah yang nyambung mereka doang, bahasa mereka aja. Coba orang waras suruh masuk dengerin room mereka, aneh, ini ngomongin apa nih orang. Ya makanya kalau kalian gak percaya sama saya, coba yang waras-waras suruh baca komentar live saya. Baca, suruh orang waras yang baca tuh, bingung dia, ini live apa, ngomongin apa. Tuh loh tuh, ya teman-teman ya. Ayo teman-teman ya, kalau kalian punya teman-teman anxiety, udah blokir. Kalian berteman sama orang waras ya. Itu loh, karena kenapa? Teman-teman anxiety itu hanya kalian sedang berjuang pengen terlepas dari anxiety. Kalau kamu masih tetap berteman dengan orang anxiety, mereka hanya mengganggu kamu, yang kamunya udah fokus realita hidup. Dia WA, Assalamualaikum beb, lagi apa? Aku hari ini cemas beb. Padahal kamu sedang beraktivitas, kamu bales, oh gini ya. Akhirnya mau nggak mau ngomongin anxiety lagi. Itu loh. Udah, nanti kamu boleh lah berteman sama orang anxiety, bahkan kamu boleh beredukasi. Yang penting kamu waras dulu ya.
waras dulu gitu loh. Kalau udah waras nggak apa-apa kamu berteman sama orang anxiety, bahkan kamu memberikan edukasi orang anxiety nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih anxiety, hmm, apa? Apa lo? Mau ngapain udah jangan? Dia ke sini. Tuh sana. Dah. Ya ntar dulu. Ya teman-teman ya, semangat ya. Tapi nggak apa-apa, aku nggak bisa Bang Andit, aku masih pengen berteman sama teman-teman anxiety, kita senasib sependeritaan. Ya udah sono lu ya. Itu loh, nikmatin aja sono ya teman-teman ya. Banyak kok ya kan orang anxiety, punya orang anxiety kan circle-circlean ya. Nggak jauh yang dibahas sensasi, yang dibahas kecemasan, ujung-ujungnya doa bersama. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat sehat, sembuh, terlepas dari anxiety, amin. Seling 1 jam, naik lagi komal-komalan, ngeluh lagi. Ya Allah, setiap hari loh anaknya ngajak jalan-jalan, kagak di apa, nggak diajak pergi jalan-jalan, kagak. Emak bapaknya lebih fokus komal-komalan di dalam rumah, ngomongin sensasi gitu loh ya. Udah lusa gue ke Jogja, mudah-mudahan gue waras. Ya iya, lu kalau waras dulu mikirinnya apa, pengen cepet-cepet lusa gitu, lu pengen cepet-cepet berangkat ke Jogja, pengen seneng-seneng. Tapi kalau lu anxiety ya, mau ke Jogjanya bulan depan kayak minggu depan, lu takutnya udah dari hari ini udah mikir aja, malah mikir gimana caranya biar nggak jadi ke Jogja tuh. Mau ngajak anak jalan-jalan juga nggak mampu Bang, sensasinya ini luar biasa apalagi di keramaian. Udah di dalam kamar aja lu, rebahan aja lu, temenan sama bantal lu. Ya diajak bangkit, ya belajar hidup normal, belajar keluar rumah, belajar ke tempat keramaian, lu nggak punya nyali. Mau sebanyak apapun uang lu, kalau lu nggak punya mental, sama aja lu jadi pecundang gitu loh. Lebih baik orang susah nggak punya apa-apa, tapi mereka punya semangat, tekad dan keberanian. Iya, dia nggak punya uang tapi dia mau gitu keluar rumah, berbenturan dengan rasa takut, berbenturan dengan cemas. Itu yang sembuh daripada lu banyak uang, anak orang kaya, tapi lu cengeng, manja, pecundang, penakut. Ya modar sekalian lu. Ya ngeluh aja sono lu ya. Ngeluh sono lu. Sakit hati biarin gitu loh, gue ngomong yang bener. Keluar lu bangkit. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Mau nunggu kapan? Nunggu 10 tahun lagi? Apa nunggu duit nggak ada? Apa duit lu habis dulu? Baru sadar, baru berani. Hah? Keluar lu, jangan cengeng, jangan manja gitu loh. Ngeluh keluhan kamu itu nggak bisa ngobatin kamu. Ya kamu harus hadapi takut kamu, cemasmu, hadapi, benturin. Itu yang bikin nggak waras tuh itu. Coba lu mikir deh. Lu walaupun nggak waras bisa mikir kan. Mikir deh lu waras kagak? Seorang lu gitu takut keluar rumah, mikir deh lu sakit apa. Orang waras yang sakit bener aja dia nggak takut keluar rumah bro. Orang waras lagi sakit, ada tetangga meninggal dia nyelawat bro. Itu loh, lu sakit apa gitu loh, sadar dong. Lu bermasalah di mental, masih fokus ke fisik, takut keluar rumah, kerjanya minum kunyit aja lo. Takut keluar rumah, kerjanya mantang makan aja lo, modar lo. Itu lo, ya. 15 tahun lu KPR udah lunas bro. Lu kalau KPR rumah udah lunas itu 15 tahun lu. Hah? Itu lo punya anak lu udah jadi gadis itu. Ya. Jangan sakit hati bro, mulut gua. Ya. Gak masalah. Daripada mulutnya manis ya, ujung-ujungnya produk ya nggak. Manis tapi ujung-ujungnya produk. Manis ujung-ujungnya berbayar. Lu mau teleponan sama gue berbayar, video call sama gue berbayar, masuk grup gue bayar, gue edukasi bayar. Mau kayak gitu? Mau kayak gitu? Hah? Orang anxiety itu cuan bro. Gue kasih tahu nih, orang anxiety itu cuan.
Karena otaknya orang anxiety berani bayar mahal, yang penting bisa sembuh. Nah, makanya orang anxiety banyak yang manfaatin. Itu aja. Banyak yang manfaatin. Menjanjikan kesembuhan. Ya, aneh. Nanti lu kalau udah waras bisa ketawa bro, ngeliat metode kayak gitu, ketawa lu kalau udah waras. Karena lu nggak waras lu percaya gitu loh. Kalau lu waras ketawa, kalau lu karena lu belum waras jadi percaya gitu loh. Mengatasnamakan ikhtiar, mencoba, ya. Sono kan gue bilang, selagi lu punya duit ya silakan. Duit lu. Hah? Ya teman-teman ya. Orang yang berbayar gitu hanya edukasi orang yang mampu bayar. Yang nggak mampu bayar nggak diedukasi. Soalnya lo modar, lo nggak mampu bayar gua, ngapain ngabisin waktu gua lo nggak bayar. Kalau mau pakai waktu gua, bayar waktu gua bro. Gitu loh. Teori itu semua teori, kuncinya diri lu sendiri. Praktek lu, udah nggak ada lagi yang lain. Praktek lu sama, lu ke psikiater juga, psikiater lu dikasih obat penenang, dokternya juga ngomong dilatih ya. Praktek sana dilatih, belajar hidup normal, pasti sama. Itu loh. Obat psikiater. Jadi kalau melalui jalur medis ya, obat psikiater itu menurut saya banyak kok orang anxiety yang sembuh minum obat psikiater. Kenapa bisa sembuh? Karena dia pinter cara menyikapi obat penenang itu pinter ya. Jadi gini loh, kenapa orang anxiety kalau dia ke medis, ke psikiater dikasih antidepresan ya, dikasih obat penenang? Karena orang anxiety tidak bisa menciptakan ketenangan, makanya dibantu dengan obat penenang. Nah, obat penenang itu hanya alat bantu. Di saat kamu cemas, kamu dibantu dengan obat itu biar tenang. Nah, mereka yang cerdas ya, mereka minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Diminum obatnya, tapi mereka juga belajar melatih, menciptakan ketenangan. Itu poinnya di situ loh. Belajar, melatih, menciptakan ketenangan. Karena ketenangan sejati kita yang menciptakan. Nah, mereka yang bodoh ya, saya katakan bodoh nih, mereka minum obat penenang ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Itu orang yang bodoh. Bodohnya kenapa? Mereka minum obat penenang, tapi mereka tidak belajar, tidak melatih, menciptakan ketenangan. Itu salahnya di situ. Dia minum obat penenang, tapi mikirinnya mati, diikutin aja pikirannya. Minum obat penenang, tapi mikirinnya cemas aja diikutin. Modar, orang-orang kayak gitu modar. Ya, apalagi akhirnya ketergantungan. Mau tidur ya nggak bisa tidur, akhirnya minum obat penenang. Minum obat tenang bisa tidur, nggak minum obat nggak bisa tidur, ya kan gitu. Mau tenang minum obat, nggak minum obat nggak bisa tenang, modar udah ya. Lu hidup dikendalin sama obat lu. Itu makanya teman-teman yang bijak karena ketenangan sejati itu diri kamu sendiri yang menciptakan. Obat penenang itu hanya ngebantu kamu menciptakan ketenangan, karena kamu nggak bisa bikin tenang diri kamu, makanya dibantu dengan obat. Tapi kamu juga harus belajar menciptakan ketenangan ya. Itu loh ya. Semangat teman-teman, banyak kok orang anxiety yang minum obat penenang sembuh karena mereka cerdas. Dan banyak juga orang anxiety yang nggak minum obat penenang sembuh karena mereka hebat, bisa menciptakan ketenangan dari dirinya sendiri. Itu loh. Ya nggak? Emang tenang siapa yang bikin bro? Siapa yang ciptain bro tenang? Takut siapa yang bikin? Tenang siapa yang bikin? Cemas siapa yang bikin? Bahagia siapa yang bikin? Kan kamu sendiri. Ya. Dulu teman-teman, waktu waras dulu ya, lagi berangkat kerja naik motor, tiba-tiba hujan turun. Akhirnya kamu menepikan sepeda motor, neduh ya kan di depan kios tutup, kamu nongkrong di situ, neduh di situ sambil nunggu hujan. Kamu ngelamun ya kan, mikirin utang, mikirin pacar, mikirin pekerjaan, mikirin apa-apa. Lu mikir banyak yang lu pikirin sambil di lamunan kamu. Ya ngelamunnya orang waras kan enak bro, ngelamun ngayal kemana-mana. Nah setelah hujannya reda ya, kamu langsung tancap gas. Udah, apa yang lu pikiran di dalam lamunan itu hilang, kamu fokus perjalanan. Itu loh, beda dengan orang anxiety. Orang anxiety naik motor aja ya, harusnya fokus sama
perjalanan udah pikiran kemana-mana. Naik motor mikir kemana-mana, kayak nggak bisa di stop pikirannya, mikir aja kerjanya, mikir aja kerjanya. Udah kayak digaji, mikir itu kayak digaji dia itu. Mending lu mikir digaji. Ya, makanya orang anxiety kan kelihatan bro, kayak orang nggak ada sukmanya, kosong gitu, tatapan mata kosong, pelanga pelongo, bengong, ya mata celong, ya itu loh. Mikir pikiran itu nggak ada batasan bro, bisa melebar kemana-mana, mencabang kemana-mana, yang ujung-ujungnya menakuti diri kamu sendiri gitu loh, menakuti diri kamu sendiri. Makanya teman-teman, dikontrol, dikendalikan pikiran kamu. Kalau bukan kamu sendiri siapa lagi? Nyuruh saya gitu yang ngendalin pikiran kamu, kan gitu nggak mungkin ya. Ya teman-teman ya, semangat dong. Percuma bro, lu dengerin edukasi gua. Percuma, gua edukasi gini biar lu tuh sadar, mental block lu kebuka. Yang bikin kalian gak sadar adalah mental blockmu ya. Orang mau ngomong apa tuh gak bakalan lu dengerin. Nah tugas gua sebagai pengedukasi, sebagai mentor adalah ngebuka mental block lu, biar lu sadar, biar lu ngerti, biar lu paham. Ya lu setelah terbuka mental block lu, setelah lu sadar, tapi lu gak praktek, ya percuma. Lu sadar itu baru pintu gerbang baru kebuka. Nah untuk menuju kesembuhan ya lu harus berjalan kaki, bergerak menuju kesembuhan gitu loh. Lu nggak bisa cuma modal sadar aja lu sembuh, nggak bisa, karena harus disertai dengan praktek lu gitu loh. Oh ya Bang Andit, aku sadar sekarang. Dulu saya takut ke masjid Bang Andit, saya sadar Bang Andit, selama ini saya cari obat nggak ketemu, ternyata obatnya saya harus coba ke masjid Bang Andit. Oh ya udah paham, lu udah sadar, tapi lu nggak mau mempraktekkan, nggak punya nyali, nggak punya keberanian, ya lu nggak bakalan bisa gitu loh. Makanya gue bilang teori ini ya memang membantu, tapi yang bisa mengobatimu ya praktekmu. Mampu nggak lu? Berani nggak lu? Itu loh. Kalau gue sembuh, gue traktir lu Bang ke Bali. Lu orang Bali, Bin Hood. Balinya mana? Ya Bali, anjay. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi rata-rata orang Bali kan tatoan, tatoan, kena anxiety. Takut. Ya intinya anxiety nggak mandang suku, nggak mandang agama, nggak mandang jenis kelamin, nggak mandang pekerjaan. Ya kena udah di inilah, pokoknya disiksa dah, kena mah dibikin nggak punya nyali udah, ya kan. Balinya mana kamu? Balinya mana? Balinya mana? Gianyar itu kota ya. Saya baru 2 kali ke Bali. Baru 2 kali. Bingung bro mau ngomong apa lagi. Sukawati, oh tempat belanja itu Sukawati, pasar tuh. Gue pernah ke pasarnya itu dulu. Ya. Pasar Sukawati dulu gue belanja. Ya kalau nggak salah kan ada ya pasar Sukawati itu. Ya teman-teman ya, semangat ya teman-teman, praktek dong ya. Jangan mau kalian dijajah terus sama anxiety, mau sampai kapan ya. Pertanyaan saya, kalian saat ini kerjanya berteori, mau sampai kapan kalian berteori? Saat ini kerjanya ngeluh, mau sampai kapan kalian ngeluh? Saat ini kalian kerjaannya cuma mikirin sensasi, merasa rasa, mengobati sensasi, mau sampai kapan kamu ngurusin fisik? Mau sampai kapan? Itu aja ya, mau sampai kapan? Gak capek kamu, gak lelah kamu? Beli obat ini itu duit dah habis banyak ya lah. Baru habis kan, belum sampai jual motor kan lu, belum sampai jual mobil kan lu ya. Nunggu jual motor mobil dulu lu baru sadar.
Ya, jangan ya beli ya. Berarti gue manggil lu beli. Jangan. Ya, lu mau cari kemana-mana obat ya, nggak bakal lu temuin bro. Gue lebih demen ngedukasin orang bodoh tapi punya mental yang berani itu loh. Bodoh tapi langsung action ya, bodoh tapi langsung bertindak, berbuat gitu loh. Dibandingkan orang pinter, sok kecerdasan, banyak nanya, mikir, prakteknya kagak berani. Ya modar loh. Ya lebih baik orang bodoh tapi banyak action, langsung action dia. Oh gitu ya Bang Andit ya, takut keluar rumah, obatnya keluar rumah ya. Oh iya, ya udah dilakuin sama dia tuh. Itu yang sembuh malah dibandingkan orang sok kepinteran, berteori ya, dengerin mentor A, B, C sampai Z, teori aja. Tapi prakteknya kagak, udah. Tuh loh. Bulan lalu gue ke Jakarta sampai gue gak berani ke hotel, jelek banget rasanya. Ya malu-maluin lu, malu-maluin udah. Ya malu-maluin dah. Setidaknya lu pernah menjadi orang yang lucu bro, lu pernah jadi orang lucu, gitu aja. Gitu loh, jadi lu nanti punya cerita gitu loh. Gila seorang gua ya pergi ke Jakarta, gua gak berani keluar hotel ya. Tuh loh. Malu bang, padahal hotelnya bagus. Iya, lu mau hotelnya bagus, bintang 100, bintang 1000, kamarnya mewah, kasurnya empuk, tetep aja lu gak bisa tidur, gelisah. Iya, malu lu sama orang susah ya, orang susah, gak punya rumah, tidur aja di depan kios, depan ruko, pakai koran, perut kosong, tapi tidurnya pules dia. Ya lalu tidur tempat enak, kasur empuk, tidur kagak bisa. Mikirin apa lu? Ya orang yang susah aja mikirin hidup besok mau makan apa aja, dia tidurnya pules kok. Bener banget lu bang, sampai tak suruh sopir nemenin takut mati. Ya nanti gini teman-teman ya, rata-rata ya orang kalau habis nonton live saya itu banyak orang yang nge-DM ya, jangan kaget kalau nanti ada yang nge-DM ya. Apalagi orang yang komen-komennya bodoh-bodoh gitu, ngeluh tentang sensasi aja. Jangan kaget kalau nanti ada yang DM kamu ya, nawarin produk ya, nawarin mentorin ya, jangan kaget gitu aja. Ya tinggal lu gitu loh. Ya, mau ngikut apa kagak? Ngikut ya udah, silakan, itu hak lu. Karena banyak ya mentor-mentor dagang herbal, obat itu tuh lagi mantau-mantau komentar orang-orang kayak gitu tuh yang mikirin sensasi, cemas, nanya obat. Nah, nanti di DM kamu. Di DM kamu nanti. Ya. Ya, saya bisa ngomong gini room saya kok. Ya. Gue nggak ganggu lagi edukasi nawarin obat kok. Monggo-monggo aja. Ya udah ya teman-teman ya, udah jam berapa nih? Udah jam 11. Saya mau nongkrong bro ya. Yang masih mau nyari teori, semangat cari teorinya ya. Gue mau seneng-seneng dulu, mau nongkrong ya. Kalian yang masih mau cari teori, cari yang banyak ya. Pelajari yang banyak dah ya. Ya nggak terasa setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, itu aja. Di sini saya beredukasi menurut dari pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Di sini saya bukan orang medis. Ingat, saya bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Saya adalah mantan penderita anxiety yang berbagi pengalaman ya. Biar teman-teman bisa terlepas dari yang namanya anxiety. Ya mohon maaf apabila salah ucap, salah kata. Saya minta maaf, terutama mentor-mentor lambung, mentor dagang obat, mentor berbayar ya, saya minta maaf ya. Silakan, itu urusan kalian sendiri deh ya. Saya minta maaf, nggak ada niat saya untuk menyinggung, menyakiti. Baik teman-teman, saya akhiri ya live TikTok kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.